Kubentak mertua yang gadaikan sertifikat rumah warisan orang tuaku, namun aku malah ditendang suami saat hamil besar. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu cuaca di luar begitu cerah. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela kamarku, membentuk pola-pola emas di lantai kayu. Dengan perut yang sudah membesar 8 bulan, aku duduk di kursi malas sambil merasakan tendangan-tendangan kecil dari bayiku. Tanganku dengan lembut mengusap perut, berbisik pelan, "Tenang sayang, ibu di sini." Ini adalah momen-momen berharga yang selalu kunantikan setiap pagi, saat segala kedamaian seolah hanya milikku dan calon bayi yang kutunggu-tunggu kehadirannya. Tiba-tiba, dering telepon rumah memecah kesunyian yang nyaman itu. Aku menghela napas ringan sebelum beranjak perlahan. Tubuhku yang berat membuat setiap gerakan terasa lambat. "Halo?" sapaku sambil menata napas. "Selamat pagi, saya dari bagian kredit Bank Sejahtera. Apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Arin Wijaya?" Suara perempuan di seberang sana terdengar ramah namun formal. "Ya, betul. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku sambil sedikit mengerutkan kening. Aku tidak ingat memiliki urusan dengan bank tersebut. Saya ingin mengingatkan mengenai angsuran pinjaman yang menggunakan jaminan sertifikat properti di Jalan Melati nomor 17. Tagihan bulan ini sudah jatuh tempo 3 hari yang lalu. Dunia seolah berhenti berputar. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. "Maaf, mungkin ada kesalahan? Saya tidak pernah mengajukan pinjaman dengan jaminan rumah tersebut," kataku, berusaha menjaga suara agar tetap stabil. "Berdasarkan data kami, pinjaman ini diambil oleh Ibu Surti, dengan jaminan sertifikat yang masih dalam nama almarhum Bapak Sudarmanto dan Ibu Sudarmanto. Apakah Ibu mengenal beliau?" Mendengar nama almarhum orang tuaku disebut, lututku terasa lemas. Itu orang tua saya. Tapi mereka sudah meninggal. Ucapku terbata-bata. "Bisakah Anda memberitahu kapan pinjaman ini dilakukan?" "Bulan lalu, Ibu. Nilai pinjamannya 500 juta rupiah." Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. 500 juta? Rumah peninggalan orang tuaku, satu-satunya harta berharga yang mereka tinggalkan setelah bekerja keras seumur hidup, digadaikan? Tanpa sepengetahuanku? "Terima kasih informasinya," kataku hampir berbisik sebelum menutup telepon dengan tangan yang gemetar. Dengan napas yang tersengal-sengal, aku berjalan tertatih-tatih menuju brankas kecil di sudut kamar. Jari-jariku gemetar saat memutar kombinasi angka yang sudah hafal di luar kepala. Saat pintu brankas terbuka, mataku langsung menatap kosong ke bagian di mana seharusnya sertifikat rumah itu disimpan. Hanya hamparan kain beludru merah yang tersisa, seperti sedang mengejekku. "Tidak," desisku, tubuhku lunglai bersandar di dinding. "Tidak mungkin." Segera kuraih telepon genggamku dan menghubungi Mas Beno. Teleponnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Rin, ada apa?" "Aku sedang rapat nih." Suaranya terdapat tergesa-gesa. Ben, sertifikat rumah orang tuaku di mana?" tanyaku. Suaraku gemetar tak terkendali. Ada jeda cukup panjang di seberang sana. Cukup lama sampai aku mengira sambungannya terputus. "Arin, tenang dulu. Itu Ibu yang pinjam." "Ibu? Ibu yang pinjam? Maksudmu ibumu?" Tanpa bilang aku dulu, suaraku mulai meninggi, tidak bisa menahan gejolak di dada. "Dengar, Arin. Ibu butuh dana cepat untuk modal usaha Dani. Katanya cuma butuh waktu 3 bulan. Lunas, lalu sertifikatnya dikembalikan." Aku juga awalnya tidak setuju, tapi ibu bilang ini darurat. 3 bulan? Tapi nilainya 500 juta. Ben, 500 juta. Dan itu rumah satu-satunya peninggalan mama dan papa. Suaraku nyaris berteriak, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. "Bagaimana bisa kau mengizinkannya mengambil tanpa memberitahuku?" "Jangan dramatis, Arin. Itu kan untuk keluarga juga. Dani kan adikku. Nanti juga dikembalikan," jawab Mas Beno. Suaranya mulai kesal.
Aku harus kembali ke rapat. Kita bicara nanti. Telepon ditutup sebelum sempat kuberi tanggapan. Aku terduduk di lantai, air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah ruah. Rasanya seperti pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Rumah masa kecilku, tempat di mana aku dibesarkan dengan penuh cinta oleh orang tuaku, tempat terakhir yang mengingatkanku pada mereka, digadaikan begitu saja oleh ibu mertuaku, dengan persetujuan diam-diam dari suamiku sendiri. Kutatap foto orang tuaku yang terpajang di meja samping tempat tidur. Senyum mereka yang hangat seolah menyayat hatiku. Maafkan ibu, yah, bisikku sambil terisak. Aku telah mengecewakan kalian. Bayiku dalam kandungan bergerak-gerak, seakan merasakan kesedihan yang mendalam yang kualami. Aku memeluk perutku erat-erat, berusaha mencari kekuatan dari calon buah hati yang tak berdosa ini. Tapi satu hal yang kusadari, ini bukan hanya tentang uang atau sertifikat. Ini tentang penghormatan, tentang kepercayaan, dan tentang pengakuan bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini. Sesuatu yang ternyata selama ini hanya ada dalam angan-angan. Setelah telepon dari Mas Beno putus, aku terduduk lesu di lantai kamar selama mungkin tidak tahu berapa lama. Dinginnya lantai kayu merambat melalui kain rokku, tapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibanding beku yang mengeras di dalam dadaku. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, bagai ada ribuan pecahan kaca yang menusuk-nusuk paru-paru. Mataku yang sembab menatap kosong ke arah brankas yang masih terbuka, seolah masih berharap ini semua hanya mimpi buruk dan sertifikat itu akan muncul kembali. Tapi kenyataan pahitnya, kain beludru merah itu tetap terbaring di sana, bagai luka terbuka yang menganga. Bayiku bergerak-gerak tak keruan, seakan ikut merasakan kegelisahan yang menderu dalam diriku. Kutempelkan tangan di perut, berusaha menenangkannya. Ibu baik-baik saja, sayang, bisikku pelan, meski kata-kata itu terasa sangat dusta di lidah. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja, ketika warisan terakhir orang tuaku, simbol cinta dan perjuangan mereka, telah dirampok begitu saja? Kata, rampok, mungkin terlalu kasar, tapi itulah yang kurasakan. Dirampok kepercayaannya, dirampok haknya sebagai anak tunggal yang seharusnya menjadi penjaga terakhir memori orang tuanya. Dengan sisa tenaga yang kukumpulkan, ku berdiri perlahan. Tubuhku yang berat terasa semakin membebani, tapi tekadku lebih kuat. Aku harus menemui ibu mertuaku. Aku harus mendengar pengakuannya langsung dari mulutnya sendiri. Aku tidak bisa hanya menerima penjelasan singkat dari Mas Beno lewat telepon. Ini terlalu besar, terlalu penting. Perjalanan ke rumah mertua yang biasanya hanya memakan waktu 15 menit, hari itu terasa seperti 1 jam penuh. Setiap lampu merah seolah memperlambat langkahku, setiap belokan bagai menguji keteguhan hatiku. Aku memarkir mobil di halaman rumahnya yang cukup luas, mengambil napas dalam-dalam sebelum memberanikan diri keluar. Kulepaskan tangan dari kemudi yang sudah kugenggam erat-erat, dan kutemukan telapak tanganku basah oleh keringat. Ibu mertuaku, Surti, sedang duduk santai di teras depan. Seperti biasa, dia terlihat begitu anggun dengan kebayunya yang rapih, rambutnya yang disanggul rapi, sambil asyik menyeruput teh dari cangkir keramik bermotif bunga. Matanya yang sipit mengangkat saat melihatku mendekat. Ada sedikit kejutan di sana, mungkin karena biasanya aku menelepon dulu sebelum berkunjung. Arin, ada apa kau datang tiba-tiba? Kan sudah kubilang, kalau mau berkunjung harus telepon dulu. Katanya tanpa senyum, nada suaranya datar seperti biasa. Maaf, Ibu. Tapi ini penting, kataku, berusaha menjaga suara agar tidak terdengar bergetar. Kuusahakan untuk duduk di kursi rotan di seberangnya, meski lututku masih gemetar. Dengan kondisi hamil besar begini, seharusnya kau istirahat di rumah. Jangan keluyuran sembarangan, omelnya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki, seakan mencari-cari kesalahan dalam penampilanku. Aku menarik napas panjang. Ibu, saya dapat telepon dari Bank Sejahtera tadi pagi. Mereka menagih angsuran pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah saya di Jalan Melati. Wajahnya berubah seketika. Ekspresi acuhnya perlahan menghilang, digantikan oleh semacam keengganan untuk membahas topik ini. Dia menaruh cangkir tehnya dengan agak kasar, hingga sedikit tumpah ke atas nampan. Oleh-oleh, kau sudah tahu, katanya pendek. Aku pikir untuk apa dibesar-besarkan? Itu kan urusan keluarga. Urusan keluarga?
Ulangku, tak percaya dengan penyederhanaannya. Tapi ibu mengambilnya tanpa bilang pada saya. Itu rumah peninggalan orang tua saya. Dia mendecakkan lidah, tanda bahwa kesabarannya mulai habis. Arin, jangan bersikap seperti anak kecil. Itu kan untuk kepentingan keluarga juga. Dani mau buka bengkel, butuh modal cepat. Sebagai menantu, kau harusnya mendukung keluarga suamimu. Jangan egois. Kata, egois, itu seperti tamparan keras di wajahku. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, mencoba memenuhi segala harapannya yang kadang tidak masuk akal, menerima cercanya yang seringkali tidak fair. Tapi kali ini, dia telah melangkahi batas yang paling dasar. Egois? Suaraku mulai meninggi, tidak bisa lagi menahan gejolak di dada. Ibu menyebut saya egois? Itu bukan sebidang tanah biasa. Itu adalah kenangan terakhir saya dari orang tua saya. Rumah tempat saya dibesarkan, tempat terakhir yang mengingatkan saya pada mereka. Bagaimana ibu berani mengambilnya tanpa sepengetahuan saya? Wajahnya yang biasanya selalu tampak col, sekarang memerah. Tangannya mengepal di atas pangkuannya. Sudah, jangan berlebihan. Nanti kalau usaha Dani lancar, kami akan tebus. Anggap saja kau investasi untuk masa depan keluarga. Investasi? Tanpa persetujuan saya? Ibu pikir ini bisnis. Tangisku mulai tak terbendung. Ibu tidak pernah menghargai saya. Dari dulu, ibu selalu menganggap saya tidak cukup baik untuk Mas Beno. Sekarang ibu merampas satu-satunya harta berharga yang orang tua saya tinggalkan untuk saya dan cucu dalam kandungan saya ini. Aku menunjuk perutku yang membuncit. Air mata mengalir deras di pipiku. Rasanya semua rasa sakit dan penghinaan yang kuterima selama ini meluap sekaligus. Aku tidak lagi peduli pada kesopanan, pada tata krama yang selama ini selalu diajarkannya. Ini sudah melampaui batas. Ibu mertuaku berdiri dengan gerakan kasar. Kursi rotanya tergeser ke belakang hingga menimbulkan suara berdecit yang memekakkan telinga. Arin, berani sekali kau membentakku. Sudah kubilang, ini untuk kebaikan keluarga. Dani butuh bantuan. Atau kau lebih mementingkan kenangan orang tuamu daripada masa depan adik iparmu sendiri? Bukan soal itu, Ibu. Soal kepercayaan. Soal rasa hormat. Ibu tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. Kalau ibu butuh bantuan, mengapa tidak bicara baik-baik dengan saya? Mengapa harus mengambil diam-diam seperti pencuri? Seketika itu juga, wajahnya berubah pucat. Matanya membelalak, seakan tidak menyangka aku akan menggunakan kata pencuri. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Batas kesabaranku telah habis. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Dia menghampiriku dengan langkah cepat. Jari telunjuknya menunjuk ke arahku. Keluarkan kata-katamu itu, Arin. Aku bukan pencuri. Aku ibumu. Ibu dari suamimu. Ayah dan ibu saya sudah meninggal. Ibu. Dan mereka tidak akan pernah mengambil hak anak mereka tanpa bicara baik-baik dulu. Bentakku kembali, suaraku serak karena tangisan dan amarah. Dalam keadaan emosi yang memuncak itulah, dari ujung mata, kulihat mobil Mas Beno memasuki halaman rumah. Dan aku tahu, pertempuran ini baru saja akan memasuki babak yang lebih buruk. Tapi saat ini, yang kurasakan hanyalah sakit yang mendalam, dan kekecewaan yang tak terperi pada wanita yang seharusnya menjadi ibu bagiku ini. Suara deru mobil Mas Beno yang masuk ke halaman bagai air dingin yang disiramkan ke wajahku yang sedang terbakar emosi. Tapi bukan ketenangan yang kubawa, melainkan sebuah firasat buruk yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dari sudut mataku, kulihat ibu mertuaku yang tadi dengan wajah merah karena marah, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi korban yang lemah dan tertindas. Dia bahkan dengan cepat menyeka air matanya yang sebentar sebelumnya sama sekali tidak ada, dan mendekat ke arah pintu pagar dengan langkah terhuyung-huyung, persis seperti seorang wanita tua yang baru saja dihina dan disakiti. Mas Beno turun dari mobil dengan wajah sudah geram. Rupanya, ibunya sudah sempat menelepon atau mengirim pesan singkat padanya selama aku dan dia bertengkar tadi. Aku melihat bagaimana matanya langsung menatapku dengan pandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan mungkin juga kebencian. Arin,
Apa yang terjadi di sini? Teriaknya dari jarak beberapa meter. Suaranya menggelegar penuh amarah yang sudah dipendam sejak dari telepon kita tadi. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk menjelaskan, ibu mertuaku sudah lebih dulu menyambar, dengan suara lirih dan terisak-isak yang sangat dramatis. Beno, anakmu sudah tidak menghormati ibumu lagi. Dia memaki-makiku, menuduhku pencuri, hanya karena ibu ingin membantu Dani. Aku terpana melihat aktingnya. Perempuan ini benar-benar memanipulasi situasi dengan sempurna. Ben, tunggu. Diam, bentak Mas Beno, tangannya menunjuk ke arahku dengan getir. Aku sudah bilang di telepon tadi, jangan berlebihan. Tapi kau malah datang ke sini dan membentak ibuku? Beraninya kau, Arin. Tapi dia, Ben, dia gadaikan rumah orang tuaku tanpa izin. Isakku mencoba mendekat dan memegang tangannya, berharap sentuhan bisa menenangkan amarahnya. Tapi dia menyikut lenganku dengan kasar, membuatku nyaris kehilangan keseimbangan. Aku tidak peduli alasan apapun. Dia itu ibuku. Kamu tidak boleh kasar kepadanya. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap menghormatinya. Hardiknya lagi, wajahnya begitu dekat dengan wajahku, dan aku bisa melihat urat lehernya yang menegang. Air mataku mengalir deras. Rasanya seperti ditikam berkali-kali oleh orang yang paling kupercaya. Menghormati? Dia menghormatiku tidak, Ben? Dia mengambil hartaku tanpa izin. Itu rumah satu-satunya peninggalan orang tuaku. Kenapa kamu selalu memihak ibumu? Aku ini istrimu. Aku yang sedang hamil anakmu. Di mana loyalitasmu padaku? Pada keluarga kita. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti menusuk-nusuk diriku sendiri. Aku melihat ibu mertuaku berdiri di belakang Mas Beno, dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia tahu dia menang. Dia tahu anaknya akan selalu membelanya, tidak peduli seberapa besar kesalahannya. Loyalitas. Mas Beno mendekat lagi, wajahnya semakin merah. Kau pikir dengan berteriak-teriak seperti orang gila di depan ibuku, itu menunjukkan loyalitas? Kau mempermalukanku, Arin. Kau mempermalukan keluargaku. Aku menggigil, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku yang mempermalukan? Atau ibumu yang mempermalukan kita dengan mencuri sertifikatku? Kamu tidak bisa melihat itu, ya? Selama ini kamu selalu buta ketika menyangkut ibumu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Mas Beno mengangkat kakinya. Waktu seolah melambat. Aku melihat bagaimana wajahnya yang penuh amarah, bagaimana ibunya yang hanya dia membiarkan, dan bagaimana kakinya itu mendorongku dengan keras tepat di pangkal paha. Dunia berputar. Sakit yang tajam menyebar dari tempat tendangannya, dan aku terjatuh ke lantai teras dengan keras. Lutut dan tanganku terantai paving block yang kasar, tapi tidak ada yang lebih sakit daripada rasa pengkhianatan yang menggerogoti dadaku. Aduh! Rintihku. Tanganku langsung melindungi perutku. Bayiku bergerak-gerak tak keruan, seakan ketakutan. Dari posisiku yang terbaring di lantai, aku melihat Mas Beno terlihat kaget dengan tindakannya sendiri. Dia seperti baru tersadar dari kemarahan butanya. Tapi sebelum dia bisa berkata atau melakukan apapun, ibu mertuaku sudah menyela. Sudah, Beno. Biarkan dia merenung di situ. Dia perlu belajar sopan santun. Sudah lama sekali aku lihat dia tidak menghormati kita. Hari ini dia harus dapat pelajaran. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku, istrinya, yang sedang hamil besar, baru saja ditendang oleh suamiku sendiri. Dan ibunya malah berkata bahwa aku perlu belajar sopan santun. Mas Beno terdiam. Dia tidak membantah ibunya. Dia tidak menolongku. Dia hanya berdiri di sana, dengan wajah yang masih dipenuhi emosi, melihatku terbaring di lantai. Perlahan, dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berusaha bangun. Setiap gerakan terasa menyakitkan, baik secara fisik maupun batin. Aku memandangi suamiku, mataku berkaca-kaca. Kamu menendangku, Ben? Saat aku hamil anakmu, bisikku, suaraku serak. Dia menghindari pandanganku. Kau memancing emosiku, Arin. Kau tidak seharusnya membentak ibuku. Itu adalah tamparan terakhir. Aku mengangguk pelan,
Rasa sakit itu berubah menjadi sebuah keputusasaan yang dalam. Dengan susah payah, aku berdiri dan berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah mereka. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang meminta maaf. Yang ada hanyalah keheningan yang menyayat hati. Di dalam mobil, sebelum aku menyalakan mesin, akhirnya air mata itu tumpah sepenuhnya. Tangisku pecah, tidak terbendung. Bukan hanya karena sakit fisik, bukan hanya karena rumah warisanku yang digadaikan, tapi karena aku baru saja menyadari bahwa dalam pernikahan ini, aku selalu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suamiku memilih untuk menyakiti fisikku daripada membela hak dan kehormatanku. Perjalanan pulang dari rumah mertua terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Pandanganku kabur oleh air mata yang terus mengucur deras, hingga beberapa kali aku hampir menabrak pembatas jalan. Tanganku gemetar hebat menggenggam kemudi, dan rasa sakit di pangkal paha tempat Mas Beno menendang masih terasa begitu nyata. Tapi yang lebih menyiksa adalah sakit di dalam hati, perasaan dikhianati, diabaikan, dan disakiti oleh orang yang seharusnya melindungiku. Sesekali tanganku spontan meraba perut, memastikan bayiku masih bergerak. "Maaf, nak," bisikku terisak. "Ibu janji akan melindungimu. Ibu akan kuat untuk kita." Tapi kata-kata itu terasa hampa di tengah kegelisahan yang menderu dalam diriku. Bagaimana mungkin aku bisa melindungi anakku, ketika aku sendiri tidak bisa melindungi diri sendiri dari suamiku sendiri? Saat tiba di rumah, aku nyaris tidak bisa keluar dari mobil. Kakiku terasa lemas, dan rasa mual tiba-tiba menyerang. Kutekan tombol darurat di telepon genggamku, fitur yang diatur untuk menghubungi tetangga sebelah rumah, Ibu Siska. Beruntung dia ada di rumah dan segera datang menolong. "Arin, astaga, apa yang terjadi?" teriak Ibu Siska saat melihatku yang pucat dan terguncang. Aku tidak enak badan, Bu. Tolong antar aku ke rumah sakit," pintaku dengan suara lemah. Ibu Siska tidak banyak tanya. Dia segera membantuku masuk ke mobilnya dan meluncur ke rumah sakit terdekat. Di perjalanan, dia terus memegangi tanganku yang dingin, sambil berbisik kata-kata menenangkan. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar menenangkan kekacauan yang terjadi dalam diriku. Sesampainya di IGD, para perawat segera membantuku masuk ke ruang pemeriksaan. Dokter yang bertugas, seorang wanita parubaya dengan kacamata, langsung memeriksa kondisi perutku. "Ibu mengalami trauma fisik," tanyanya dengan suara lembut tapi tegas. Aku mengangguk pelan, air mata kembali menggenang. Suami saya menendang saya di pangkal paha. Ekspresi dokter itu berubah serius. Dia segera memeriksa lebih teliti, sambil ditemani dua perawat. "Kami perlu memastikan kondisi janin. Ibu mengalami kontraksi dini. Kami harus menahan kontraksi ini, atau bisa berbahaya untuk bayi." Hatiku serasa diiris-iris mendengar kata-kata itu. Apakah bayi saya baik-baik saja? Dia masih bergerak. Itu pertanda baik. Tapi ibu harus dirawat inap. Kami akan memberikan obat untuk menghentikan kontraksi dan memantau kondisi bayi, jelas dokter sambil menulis sesuatu di chartku. Saat dipindahkan ke kamar perawatan, telepon genggamku terus berdering. Dari layar kulihat itu Mas Beno. Aku memilih untuk tidak mengangkatnya. Bagaimana mungkin aku harus berbicara dengannya sekarang, setelah apa yang dilakukannya? Beberapa jam kemudian, saat aku terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit dengan infus menancap di tanganku, seorang perawat muda masuk dengan wajah penuh empati. "Ada yang menunggu di luar, Bu." "Suami ibu." Dia ingin menjenguk. Aku menggeleng pelan. "Tolong katakan saya butuh istirahat." Perawat itu mengangguk mengerti. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan membawa setangkai bunga dan sebotol air mineral. "Dia meninggalkan ini untuk ibu. Dia bilang akan menunggu di luar." Aku memalingkan wajah ke jendela. Melihat langit yang mulai gelap, rasanya seperti metafora dari hidupku yang semakin suram. Telepon genggamku bergetar lagi, kali ini dengan pesan singkat. "Beno, Rin, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku terlalu emosi. Izinkan aku menemuimu." Aku membaca pesan itu berulang kali. "Tidak sengaja," bisikku dalam hati. Bagaimana mungkin menendang istri yang sedang hamil besar bisa tidak disengaja? "Beno, ibu juga minta maaf.
Dia kewalahan dengan urusan Dani. Kita bisa bicara baik-baik. Tolong balas pesanku. Aku menatap layar telepon dengan perasaan hampa. Bahkan dalam permintaan maafnya, dia masih menyebutkan ibunya. Seolah-olah semua ini ada pembenarannya. Perawat yang tadi kembali masuk, kali ini dengan wajah sedikit cemas. Tekanan darah ibu meningkat. Ibu harus tetap tenang. Stres tidak baik untuk ibu dan bayi. Dia mendekat dan memegangi tanganku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Bu. Tapi untuk saat ini, ibu harus fokus pada kesehatan ibu dan bayi. Coba tarik napas dalam-dalam. Kuturuti sarannya. Tarikan napas dalam-dalam. Tapi yang terhirup adalah aroma disinfektan rumah sakit yang menyengat. Aku memejamkan mata, berusaha membayangkan wajah orang tuaku. Apa yang akan mereka katakan jika melihatku seperti ini? Pasti mereka akan sangat kecewa karena aku tidak bisa menjaga warisan mereka, dan bahkan membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Beberapa jam kemudian, dokter jaga kembali untuk memeriksa. Kondisi ibu masih stabil, tapi kontraksi masih ada. Kami akan pertimbangkan untuk memberikan suntikan steroid untuk membantu memperkuat paru-paru janin, untuk berjaga-jaga jika ibu harus melahirkan prematur. Mendengar kata prematur, dadaku sesak. Dokter, tolong selamatkan bayi saya. Itu yang akan kami usahakan, Bu. Tapi ibu juga harus membantu dengan menjaga ketenangan. Stres adalah musuh terbesar kehamilan, katanya dengan tegas tapi penuh kasih. Malam itu, terbaring sendirian di kamar rumah sakit, aku merasakan kesepian yang paling dalam hidupku. Setiap kali matahari terbenam, bayangan tendangan Mas Beno kembali menghantuiku. Setiap kali bayi dalam kandunganku bergerak, aku bertanya-tanya apakah dia bisa merasakan kesedihan yang kualami. Pesan-pesan Mas Beno terus berdatangan, makin lama makin putus asa. Beno, aku tunggu di lobi sepanjang mung. Aku tidak akan pergi sampai bisa ketemu kamu. Beno, Rin, aku benar-benar menyesal. Aku sampah. Tapi tolong, biarkan aku melihat keadaanmu. Beno, bayi kita baik-baik saja, kan? Aku khawatir. Aku akhirnya membalas pesannya, dengan energi yang nyaris habis. Bayi masih bertahan. Tapi aku butuh waktu sendiri. Jangan masuk. Aku tidak kuat melihatmu sekarang. Balasannya langsung datang. Beno, mengerti. Aku tunggu di sini. Apapun yang kau butuhkan, kabari saja. Meletakkan telepon, aku menarik selimut sampai menutupi kepala. Dalam kegelapan itu, aku akhirnya menyadari sesuatu. Pernikahan ini tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang hancur, rasa aman yang hilang, dan luka fisik yang mungkin sembuh tapi pasti meninggalkan bekas yang dalam. Tapi yang paling penting sekarang adalah keselamatan bayi dalam kandunganku. Untuknya, aku harus kuat. Untuknya, aku harus bertahan. Meski rasanya dunia sudah runtuh berkeping-keping. Sementara aku terbaring lemah di rumah sakit, berjuang antara rasa sakit fisik dan luka batin yang jauh lebih dalam, karma mulai bekerja dengan caranya yang halus namun pasti. Dunia di luar tembok rumah sakit terus berputar, dan untuk keluarga mertuaku, roda itu mulai berputar ke arah yang tidak mereka harapkan. Usaha bengkel Dani, yang menjadi alasan utama penggadaian sertifikat rumahku tanpa izin, mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Bengkel Dani Motor, yang dibuka dengan modal besar dan pesta peresmian yang mewah, ternyata hanya seperti rumah kartu yang indah dilihat tapi rapuh fondasinya. Ibu Siska, tetanggaku yang baik hati yang menjengukku hampir setiap hari, dengan wajah berbinar-binar bercampur kesal, menceritakan apa yang terjadi. Kau tidak akan percaya, Arin, katanya suatu sore sambil menyuapiku sup ayam yang dibawanya. Bengkel Dani itu sepi pengunjung. Katanya sih karena harganya terlalu mahal, dan pelayanannya buruk. Kemarin ada yang komplain di media sosial karena spare part yang dipasang asal-asalan. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihat keangkuhan mereka mulai diuji. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa jika bengkel itu benar-benar bangkrut, semakin kecil kemungkinan sertifikat rumahku bisa ditebus. Yang parah, lanjut Ibu Siska dengan mata berbinar, Dani ketahuan menggunakan onderdil bekas yang dihaluskan seperti baru untuk mobil seorang pengusaha. Mobil itu rusak parah di jalan,
hampir menyebabkan kecelakaan. Sekarang pengusaha itu menuntut ganti rugi besar-besaran. Dadaku sesak mendengarnya. Berapa besar tuntutannya? Katanya sekitar 100 juta. Belum termasuk biaya perbaikan mobil yang harus ditanggung Dani. Ibu Siska menggeleng-geleng. Dani sekarang dicari-cari debt collector. Kabarnya dia bersembunyi di rumah ibumu mertua. Sore itu, telepon genggamku berderet. Dari layar kulihat itu ibu mertuaku. Aku mengabaikannya. Tapi dia terus menelepon. Hingga akhirnya kuangkat dengan suara datar. Ibu, ada perlu apa? Arin, kamu harus pulang. Kita ada masalah keluarga. Suaranya terdengar panik. Sangat berbeda dengan nada angkuhnya biasanya. Aku masih dirawat di rumah sakit. Ibu, dokter melarangku untuk pulang. Dengar, Arin. Ini penting. Usaha Dani, ada masalah. Kita butuh bantuanmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Apa hubungannya masalah Dani dengan saya? Saya sedang berjuang menyelamatkan bayi saya di sini. Jangan egois, Arin. Ini kan juga untuk kepentinganmu. Kalau Dani bangkrut, bagaimana kita bisa menebus sertifikatmu? Suaranya mulai tinggi. Seketika itu juga amarahku meluap. Jangan ibu yang bilang aku egois. Ibu yang mengambil tanpa izin. Ibu yang merampas hak saya. Sekarang ibu minta bantuan? Saat saya terbaring di rumah sakit karena tendangan anak ibu. Dia terdiam sejenak, lalu dengan suara lebih rendah. Tentang Beno, itu kecelakaan. Dia terlalu emosi. Tapi kamu juga salah, kan? Kamu tidak seharusnya membentak ibumu sendiri. Aku memejamkan mata, menahan sakit kepala yang tiba-tiba menyerang. Ibu, saya tidak punya tenaga untuk berdebat. Saya harus istirahat. Tunggu, Arin. Dengarkan ibu. Kuakhiri panggilan itu. Tanganku gemetar. Betapa mudahnya mereka menyalahkanku. Seolah akulah biang keladi semua masalah ini. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari Mas Beno. Setelah beberapa dering, akhirnya kuangkat. Rin, jangan tutup telepon. Ibu bilang kamu tidak mau membantu. Suaranya terdengar lelah. Apa yang bisa saya lakukan, Ben? Saya terbaring di sini, berjuang untuk bayi kita. Kalian mengharapkan apa dari saya? Dani, dia dalam masalah besar. Ada yang menuntut. Kita butuh uang. Dan kenapa itu menjadi masalah saya? Bukankah ibu bilang ini investasi? Investasi kan ada risikonya. Kataku, tidak bisa menyembunyikan sarkasme dalam suaraku. Arin, jangan seperti itu. Ini keluarga. Kita harus saling membantu. Mendengar kata, keluarga, dari mulutnya, rasanya seperti lelucon yang paling tidak lucu. Keluarga? Keluarga yang menendang istri yang sedang hamil? Keluarga yang mengambil hak orang lain tanpa izin? Maaf, Ben, definisi keluarga kita berbeda. Dia terdiam lama. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, kita bisa bicara baik-baik. Pulanglah, Rin. Doctor's order. Aku tidak boleh pulang sampai kondisi bayi stabil. Atau kalian mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada bayi kita? Tanyaku tajam. Tentu tidak. Ya sudah, istirahatlah dulu. Tapi tolong, pikirkan tentang membantu Dani. Untuk kita semua. Saat kuakhiri panggilan, aku melihat Ibu Siska yang masih duduk di samping tempat tidur, menggeleng-geleng. Mereka tidak ada habisnya. Ya? Kau di sini berjuang untuk nyawa bayi. Mereka malah sibuk dengan urusan uang. Aku tersenyum getah. Mungkin inilah karma, Bu. Tapi anehnya, aku tidak merasa senang. Aku justru merasa sedih. Sedih karena ternyata pernikahanku dibangun di atas fondasi yang begitu rapuh. Ibu Siska memegang tanganku. Fokus pada dirimu dan bayi sekarang, Arin. Biarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Malam itu, sambil menatap monitor yang menunjukkan detak jantung bayiku, aku merenung. Karma mungkin memang datang untuk mereka. Tapi aku tidak ingin terjerumus dalam kebencian. Aku punya kehidupan yang lebih berharga untuk diperjuangkan. Bayiku yang tak berdosa, yang terus bergerak-gerak dalam kandungan,
mengingatkanku bahwa masih ada cinta murni di dunia yang kadang kejam ini. Tapi satu hal yang kusadari, aku tidak akan mudah memaafkan. Dan aku tidak akan lagi diam ketika hakku diinjak-injak. Pelajaran berharga ini kubayar dengan harga yang terlalu mahal, hampir nyawa anakku sendiri. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti dicatat dengan sengaja oleh waktu yang kejam. Kondisiku perlahan membaik, kontraksi dini berhasil dihentikan. Tapi ketegangan di wajah para dokter dan perawat masih terlihat jelas setiap kali mereka memeriksa. Bayiku masih bergerak, tapi intensitasnya tidak seperti dulu, seakan ikut merasakan beban emosi yang kualami. Pada hari kelima perawatanku, kejadian yang paling tidak terduga terjadi. Ibu mertuaku, Surti, datang menjenguk. Aku tahu ini bukan kunjungan biasa ketika kulihat dia membawa satu rantang kecil berisi makanan, dengan pakaian yang sedikit lebih sederhana dari biasanya, dan ekspresi wajah yang berusaha terlihat ramah tapi justru tampak dipaksakan. "Arin, bagaimana keadaanmu?" tanyanya saat memasuki kamar. Suaranya berusaha lembut tapi tetap terdengar kaku. Aku mengangguk pelan, tidak berusaha untuk duduk atau menunjukkan gestur hormat lainnya. "Sedikit lebih baik, terima kasih." Dia meletakkan rantang makanan di meja samping tempat tidur. "Ibu bawa sup ayam. Katanya baik untuk ibu hamil." "Aku sudah banyak terima sup dari tetangga, tapi terima kasih," jawabku singkat, tidak menyentuh rantang itu. Ada keheningan yang canggung antara kami. Dia duduk di kursi dekat tempat tidur. Tangannya terlihat memeluk tasnya dengan erat. "Arin," dia mulai, dengan suara yang tiba-tiba bergetar. "Ibu datang untuk minta maaf." Aku menatapnya, tidak langsung merespons. Aku tahu pasti ada yang lain di balik permintaan maaf ini. Tentang sertifikat rumah. Ibu tahu ibu salah. Tapi ibu melakukannya dengan niat baik. Dani butuh bantuan, dan ibu pikir. Dan ibu pikir tidak perlu memberitahu saya? Pemilik sah rumah itu, potongku, tidak bisa menahan diri. Dia menarik napas dalam-dalam. "Ibu mengaku salah. Tapi sekarang, kita punya masalah yang lebih besar." Matanya berbinar, seakan siap menitikkan air mata. "Dani, usaha bengkelnya bangkrut. Dia dituntut oleh seorang pengusaha, dan kita butuh uang untuk menyelesaikan ini." Aku hanya menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Setelah semua yang terjadi, dia datang ke sini, ke tempat istri menantunya yang hampir keguguran karena ulah anaknya, untuk membicarakan uang? "Maaf, Ibu, saya tidak mengerti. Apa hubungannya masalah Dani dengan saya?" Dia mendekat, wajahnya penuh harapan. "Arin, bisakah kamu, maksud ibu, apakah kamu bisa minta tolong pada keluarga kamu? Orang tuamu dulu kan punya banyak kenalan yang kaya. Atau mungkin ada simpanan darinya yang bisa kita pakai." Seketika itu juga, ruangan terasa semakin pengap. Aku menatapnya dengan perasaan antara ingin tertawa dan menangis. Ibu serius? Ibu mau saya minta-minta pada keluarga saya, yang sudah meninggal, untuk menutupi utang Dani?" "Bukan minta-minta, Arin. Toh ini juga untuk kepentinganmu. Kalau Dani tidak bisa bayar utangnya, bagaimana kita bisa menebus sertifikat rumahmu?" Ujarnya, seperti itu adalah alasan yang sangat logis. Aku menggeleng, mencoba mencari sisa kesabaran dalam diriku. "Ibu, orang tuaku sudah meninggal. Warisan mereka hanya rumah itu. Tidak ada simpanan, tidak ada kenalan kaya. Dan seandainya pun ada, setelah semua yang terjadi, mengapa ibu pikir saya akan menolong?" Wajahnya berubah, dari memelas menjadi kesal. "Arin, jangan bersikap seperti itu. Kita ini keluarga. Keluarga harus saling membantu dalam susah dan senang." "Keluarga?" Suaraku tiba-tiba meninggi, tidak bisa lagi menahan amarah. Keluarga yang mengambil hak saya diam-diam? Keluarga yang membiarkan saya ditendang saat hamil? Keluarga yang bahkan tidak peduli ketika saya dan bayi saya berjuang antara hidup dan mati di sini? Dia berdiri, wajahnya memerah. "Kau jangan melebih-lebihkan. Kondisimu tidak separah itu. Dan tentang Beno, itu kan karena kau memancing emosinya." Perawat yang mendengar suara keras dari luar kamar segera masuk. "Ibu-ibu, tolong tenang.
Ibu Arin tidak boleh stres. Tapi ibu mertuaku sudah tidak bisa dikendalikan. Dia sengaja berpura-pura sakit. Dia ingin membuat suami dan ibunya menderita. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang ibu mertua yang menakutkan, tapi seorang wanita yang putus asa dan penuh kepahitan. "Perawat, tolong antar ibu ini keluar," kataku dengan suara datar, tiba-tiba merasa sangat lelah. "Ibu tidak boleh mengusirku. Aku ini ibumu," teriaknya sambil dituntun keluar oleh perawat. "Saya tidak punya ibu lagi. Ibu dan ayah saya sudah meninggal," jawabku pelan sebelum pintu kamar tertutup. Dari balik pintu, masih kudengar teriakannya. "Kau akan menyesal, Arin. Keluarga kami tidak butuh orang sepertimu." Begitu pintu tertutup, air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena sakit atau marah, tapi karena betapa hinanya semua ini. Betapa mudahnya mereka mengorbankan orang lain untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, Mas Beno menelepon. Suaranya terdengar letih. "Arin, ibu bilang kamu mengusirnya dari rumah sakit." "Aku hanya meminta hak untuk beristirahat, Ben. Seperti yang seharusnya dilakukan semua orang terhadap ibu hamil yang hampir keguguran." Dia mendesah. "Dia hanya minta tolong, Rin. Kita memang dalam situasi sulit. Dan saya juga dalam situasi sulit, Ben. Tapi tidak ada dari kalian yang benar-benar peduli. Yang kalian pikirkan hanya uang, uang, dan uang. Karena itu kenyataannya, Arin. Kalau kita tidak bisa bayar, kita akan kehilangan segalanya. Kalian yang akan kehilangan segalanya, Ben. Bukan saya. Saya sudah kehilangan segalanya saat suami saya memilih untuk menendang saya daripada membela saya." Telepon itu berakhir dengan tangis dan kemarahan. Malam itu, sambil menatap monitor detak jantung bayiku yang stabil, aku menyadari sesuatu. Batas kesabaranku sudah habis. Aku tidak akan lagi menjadi korban dalam drama keluarga mereka. Untuk bayiku, untuk diriku sendiri, dan untuk orang tuaku yang telah meninggal, aku harus mengambil kendali atas hidupku kembali. Dan langkah pertama adalah memastikan rumah warisan orang tuaku kembali ke tanganku. Tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar yang memalukan seperti yang dilakukan ibu mertuaku hari ini. Keesokan harinya, suasana di kamar rumah sakit masih terasa berat setelah kunjungan ibu mertuaku. Aku terbaring memandangi langit-langit putih, mencoba memulihkan tenaga sekaligus kekuatan emosiku yang terkuras. Rasanya seperti baru bertarung dalam pertempuran yang melelahkan, padahal hanya berupa adu mulut. Namun, di tengah keputusasaanku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Telepon genggamku berdering, menampilkan nomor yang tidak kukenal. Biasanya aku akan mengabaikan panggilan dari nomor tidak dikenal. Tapi sesuatu dalam hatiku mendorong untuk mengangkatnya. "Halo, dengan Ibu Arin Wijaya?" Suara laki-laki parubaya yang terdengar familiar tapi tidak bisa kuitempati. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Ini Pak Handoko, teman almarhum ayahmu, Bapak Sudarmanto." Mendengar nama ayahku disebut, dadaku serasa diiris. "Pak Handoko? Astaga, sudah lama sekali tidak ada kabar." Pak Handoko adalah pengacara yang sering menangani urusan hukum ayahku dulu. Mereka berteman sejak kuliah. "Maaf mengganggu Ibu, Arin. Tapi ada sesuatu yang mendesak. Bisakah kita bertemu? Ini mengenai rumah orang tuamu di Jalan Melati." Jantungku berdebar kencang. "Tentang rumah? Bagaimana Bapak bisa tahu?" "Sebagai pengacara dan eksekutor wasiat ayahmu, saya memiliki salinan semua dokumen penting. Dan saya baru mendapat informasi bahwa ada transaksi penggadaian yang dilakukan terhadap properti tersebut," jelasnya dengan suara serius. "Menurut hukum, seharusnya tidak mungkin hal itu terjadi tanpa persetujuan Ibu." Air mataku hampir menetes mendengar kata-katanya. Akhirnya, ada seseorang yang memahami posisiku, yang tahu bahwa ini adalah sebuah kesalahan. "Saya sedang dirawat di rumah sakit umum daerah, Pak. Kondisi saya tidak memungkinkan untuk keluar." "Jangan khawatir, saya yang akan datang. Beritahu saya nomor kamar Ibu. Saya akan berada di sana dalam 1 jam." 1 jam kemudian, Pak Handoko muncul di pintu kamarku. Dia masih sama seperti yang kuingat.
berbadan tegap, rambutnya yang sudah memutih sebagian, dan mata yang tajam namun penuh kearifan. Dia membawa sebuah map coklat tebal yang langsung kukenali sebagai map kesayangan ayahku. "Arin, anakku," katanya dengan suara lembut sambil mendekat dan memegang pundakku. "Ayahmu pasti sangat sedih melihatmu dalam keadaan seperti ini." Kalimat itu membuat air mataku yang kutahan selama ini akhirnya tumpah. "Pak Handoko, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengambilnya tanpa izin saya." Dia mengangguk, wajahnya penuh empati. "Tenang dulu, nak. Mari kita bahas ini dengan kepala dingin." Dia membuka map tersebut dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Sebelum ayahmu meninggal, dia sudah memprediksi kemungkinan seperti ini. Bukan tentang keluarga mertuamu secara spesifik, tapi tentang kemungkinan ada yang akan mencoba mengambil hakmu atas rumah itu." "Ayah tahu." Pak Handoko mengeluarkan sebuah surat yang disegel dengan rapi. "Ini adalah surat wasiat tambahan yang tidak banyak orang tahu, termasuk dirimu. Ayahmu memang menyerahkan rumah itu atas namamu, tapi dia juga memberikan perlindungan ekstra." Dia membacakan isi surat tersebut dengan suara yang jelas. Dengan ini menyatakan bahwa rumah di Jalan Melati nomor 17 adalah hak mutlak putri saya, Arin Sudarmanto. Properti ini tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau dijual tanpa persetujuan tertulis dari Arin sendiri. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pengalihan hak tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Aku tertegun, tidak menyangka ayahku telah berpikir sejauh itu. Jadi, penggadaian yang dilakukan ibu mertuaku tidak sah secara hukum, tegas Pak Handoko. Dan kita bisa membatalkannya. Tapi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Dia kemudian mengeluarkan dokumen lain, surat kuasa yang telah disiapkan ayahku, memberikan kewenangan pada Pak Handoko untuk bertindak atas namaku jika terjadi penyimpangan seperti ini. "Arin, ibu harus memutuskan. Apakah ibu ingin saya menangani kasus ini? Kita bisa mengajukan gugatan pembatalan penggadaian, sekaligus melaporkan tindakan ibu mertuamu ke pihak kepolisian karena pemalsuan tanda tangan." Mendengar kata kepolisian, hatiku terasa sesak. Apakah tidak ada jalan lain? Saya tidak ingin memperkeruh keadaan. Pak Handoko memandangku dengan bijak. "Arin, anakku, kadang-kadang kita harus tegas untuk melindungi apa yang menjadi hak kita. Ayahmu sudah berusaha melindungimu dari sana. Sekarang giliranmu untuk meneruskan perlindungan itu." Dia menunjukkan dokumen-dokumen lain, foto-foto rumah itu dari masa ke masa, surat-surat tanah asli, bahkan catatan kecil tulisan ayahku tentang mimpi-mimpinya untuk masa depanku. "Lihat, Arin," katanya sambil menunjuk sebuah catatan khusus. "Rumah ini adalah cinta kami untuk Arin. Disinilah dia akan selalu memiliki tempat untuk pulang. Ayahmu sangat mencintaimu. Dia tidak ingin siapapun, termasuk suamimu atau keluarga suamimu, mengambil hakmu atas tempat yang penuh kenangan ini." Aku menangis terisak-isak, memegang erat catatan tulisan tangan ayahku itu. Rasanya seperti dia ada di sini, memelukku, memberiku kekuatan. "Baik, Pak Handoko, tolong bantu saya. Saya ingin rumah saya kembali." Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan tekad yang kuat. "Pertama, ibu harus menandatangani surat kuasa ini. Kemudian kita akan mengirim surat teguran resmi ke bank yang bersangkutan, dengan tembusan ke otoritas jasa keuangan. Kita juga akan mengirim somasi ke keluarga mertuamu." Saat aku menandatangani surat kuasa tersebut, tanganku gemetar tapi hatiku merasa lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa memiliki kendali kembali. "Arin, ada satu hal lagi," kata Pak Handoko sambil membereskan dokumen-dokumennya. "Proses hukum ini mungkin akan membuat hubunganmu dengan keluarga mertua semakin retak. Ibu harus siap secara mental." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangan di perutku yang membesar. Hubungan kita sudah retak sejak mereka mengambil hak saya dan suami saya menendang saya. "Pak, sekarang, saya hanya ingin berjuang untuk bayi saya dan warisan orang tua saya." Pak Handoko tersenyum bangga. "Ayahmu akan sangat bangga padamu, Arin. Dia selalu bilang, anaknya mungkin lemah lembut,
tapi punya kekuatan yang tidak terduga. Setelah Pak Handoko pergi, aku memandangi dokumen-dokumen yang dia tinggalkan salinannya untukku. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki senjata untuk melawan ketidakadilan yang menimpaku. Ini bukan lagi tentang dendam atau balas dendam, tapi tentang keadilan. Tentang melindungi apa yang menjadi hakku dan hak anakku. Malam itu, saat kupejamkan mata, kubayangkan wajah ayah dan ibuku tersenyum padaku. Mereka mungkin sudah tiada, tapi cinta dan perlindungan mereka masih terus menyinariku, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupku. Dan untuk mereka, untuk bayiku, dan untuk diriku sendiri, aku akan bertahan. 3 hari setelah kunjungan Pak Handoko, badai mulai benar-benar melanda keluarga mertuaku. Somasi yang dikirimkan melalui pengacara mulai menunjukkan efeknya. Mas Beno yang selama ini hanya mengirim pesan singkat permintaan maaf, tiba-tiba muncul di depan pintu kamar rumah sakitku dengan wajah yang hancur dan mata sembab. "Rin, bolehkah aku masuk?" pintanya dengan suara serak. Penampilannya berantakan, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada bayangan hitam tebal di bawah matanya. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih bergetar melihatnya. Dia duduk di kursi dekat tempat tidur. Tangannya menutupi wajah selama beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya, suaranya bergetar. Ibu ternyata tidak jujur padaku. Padaku, Pet Dani, pada kita semua." Aku diam, memberinya ruang untuk berbicara. Ada bagian dalam diriku yang ingin menghakiminya, tapi ada juga yang ingin mendengar apa yang harus dia katakan. "Penggadaian rumahmu ternyata bukan hanya untuk modal usaha Dani." Dia mulai, matanya masih menatap lantai. "Sebagian besar uangnya dipakai ibu untuk melunasi hutang judinya yang lama." Seketika itu juga, ruangan terasa seperti kehilangan oksigen. "Hutang judi?" ulangku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dia mengangguk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Selama ini, ibu selalu berpura-pura menjadi wanita sempurna. Tapi ternyata, dia punya masalah judi yang disembunyikan sejak papa meninggal. Dani sebenarnya tahu, tapi dia ditakut-takuti ibu untuk tidak memberitahuku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna pengakuan yang mengejutkan ini. Jadi, selama ini, semua kemarahan ibu, semua tekanan padaku, bukan karena dia membencimu, Rin, kata Mas Beno, akhirnya menatapku. Tapi karena dia takut ketahuan. Setiap kali ada tekanan finansial karena hutang judinya, dia akan mencari kambing hitam. Dan kamu adalah target yang paling mudah. Rasa sakit yang baru muncul dalam hatiku. Bukan hanya karena telah dikhianati, tapi karena menyadari bahwa selama ini aku disiksa oleh rasa tidak amar dan ketidakcukupan yang sengaja diciptakan oleh seorang wanita yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah melihat ini sebelumnya, Ben? Kenapa kamu selalu membuta mendukungnya? Air mata mulai mengalir di wajahnya. Karena aku terlanjur melihatnya sebagai korban. Setelah papa meninggal, dia selalu bilang betapa beratnya membesarkan kami sendirian. Aku merasa berhutang budi padanya. Aku pilih membuta daripada melihat kenyataan yang sebenarnya. Dia mendekat, tangannya yang gemetar mencoba memegang tanganku. Aku tidak menariknya, tapi juga tidak membalas genggamannya. Yang paling membuatku malu, bisiknya, adalah bahwa baru sekarang, setelah somasi dari pengacaramu datang, setelah bank mengancam akan melaporkan ibu ke polisi karena pemalsuan tanda tangan, barulah ibu mengaku segala sesuatunya. Jadi, pengakuannya bukan karena penyesalan, tapi karena terdesak, tanyaku dengan getir. Dia mengangguk, wajahnya dipenuhi kepedihan. Dia bahkan menyalahkanmu. Bilang kalau kamu tidak cukup pengertian, tidak mau membantu keluarga, sehingga dia terpaksa melakukan semua ini. Aku memalingkan wajah ke jendela, mencoba menenangkan amarah yang bergolak dalam diriku. Betapa mudahnya mereka menyalahkan orang lain untuk kesalahan mereka sendiri. Dan kamu, Ben, setelah tahu semua ini, kamu masih membelanya. Dia terdiam lama sekali. Suara tangisnya yang teredam memecah keheningan kamar. Tidak, Rin. Aku sudah tidak bisa lagi. Melihatmu terbaring di sini, hampir kehilangan bayi kita.
karena ulah ibu dan karena kebodohanku sendiri. Dia berlutut di samping tempat tidurku, tangannya memegang erat tempat tidur. Aku menyesal, Rin. Aku menyesal atas segalanya. Atas ketidakpedulianku, atas kebutaanku, dan yang paling, atas tendangan itu. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri untuk itu. Aku melihatnya, seorang suami yang hancur, yang baru menyadari betapa dia telah mengorbankan istrinya untuk sebuah ilusi tentang keluarga yang sempurna. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi luka itu masih terlalu segar, terlalu dalam. Bangun, Ben, kataku pelan. Kita butuh waktu. Dia bangkit, wajahnya basah oleh air mata. Aku mengerti. Aku tidak berharap kau langsung memaafkanku. Tapi, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan ayah yang layak untuk kalian. Pertama-tama, kataku, mencoba untuk tetap fokus. Kita harus menyelesaikan masalah rumah warisanku. Pak Handoko sudah mengurus langkah hukumnya. Tapi aku perlu tahu, di mana kamu dalam semua ini? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku di pihakmu, Rin. Sepenuhnya. Aku sudah meminta ibu untuk menandatangani pengakuan bahwa dia yang memalsukan tanda tanganmu. Dan aku akan bersaksi jika diperlukan. Ini adalah pertama kalinya dalam pernikahan kami di mana dia benar-benar memilihku daripada ibunya. Tapi sayangnya, pilihan itu datang setelah segalanya hancur berantakan. Bagaimana dengan Dani? Tanyaku. Dani, dia syok. Dia marah besar pada ibu karena telah membohonginya. Tapi dia juga malu padamu. Dia mengira uang itu benar-benar untuk usahanya. Mas Beno menghela napas. Sekarang dia mengancam akan pergi dari rumah dan tidak ingin lagi berurusan dengan ibu. Setelah dia pergi, aku terbaring sendirian memproses semua informasi yang barusan kudengar. Kebenaran ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, aku akhirnya tahu alasan dibalik semua kekejian yang terjadi. Di sisi lain, kebenaran itu justru lebih menyedihkan daripada yang bisa kubayangkan. Perawat yang masuk untuk memeriksa tekanan darahku melihat wajahku yang pucat. Semuanya baik-baik saja, Ibu Arin. Aku mengangguk, mencoba tersenyum tipis. Hanya menerima kenyataan yang pahit, Bu. Dia memegangi tanganku. Kadang-kadang, kebenaran memang sakit. Tapi lebih baik sakit karena kebenaran daripada nyaman dalam kebohongan. Malam itu, sambil merasakan gerakan bayiku yang semakin kuat, aku merenung tentang arti keluarga. Keluarga mertuaku ternyata hanya topeng yang indah, menyembunyikan kebohongan dan kepalsuan. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri dan pada bayiku, keluarga yang akan kubangun bersamanya akan berbeda. Akan dibangun di atas kejujuran, rasa saling menghormati, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kuat enough untuk memastikan hal itu terjadi, dengan atau tanpa Mas Beno di sisiku. Pagi hari setelah pengakuan pahit dari Mas Beno, kondisi fisikku sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dokter menyatakan bahwa kontraksi dini telah berhasil dihentikan, dan detak jantung bayiku stabil. Namun, mereka masih menyarankan untuk tinggal 1 hari lagi untuk observasi. Kami ingin memastikan ibu benar-benar kuat sebelum pulang, kata dokter kandunganku, Dr. Maya, dengan wajah serius. Stres adalah faktor utama yang memicu kondisi ibu. Jika pulang ke lingkungan yang sama, kami khawatir ini bisa terulang. Kata-katanya menggema dalam pikiranku. Dia benar. Aku tidak bisa kembali ke rumah yang sama, ke kehidupan yang sama, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Segalanya telah berubah. Aku telah berubah. Siang itu, Pak Handoko datang kembali dengan membawa perkembangan terbaru. Wajahnya tampak puas meski tetap profesional. Kabar baik, Arin, katanya sambil duduk di kursi dekat tempat tidurku. Bank sudah merespons surat kami. Mereka setuju untuk membekukan proses lebih lanjut sambil menunggu penyelesaian hukum. Mereka juga mengakui bahwa ada kelemahan dalam prosedur mereka karena tidak memverifikasi keaslian tanda tangan dengan lebih cermat. Jadi, rumahnya aman untuk sementara? Tanyaku, berusaha menahan harap yang tiba-tiba membubung. Aman, dia mengkonfirmasi dengan senyum. Tapi sekarang,
Kita harus memutuskan langkah selanjutnya. Apakah ibu ingin melanjutkan tuntutan hukum terhadap ibu mertua, atau mencari penyelesaian di luar pengadilan? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya butuh berbicara dengan suami saya dulu. Sesuai dengan rencanaku, aku meminta Pak Handoko untuk mengatur pertemuan dengan Mas Beno di rumah sakit. Aku ingin percakapan ini terjadi di tempat netral, di mana aku masih merasa memiliki kendali. Mas Beno datang tepat waktu. Dia terlihat sedikit lebih rapi dari kunjungan terakhirnya, tapi mata merahnya menunjukkan bahwa dia masih dalam tekanan berat. "Rin," sapanya hati-hati saat memasuki kamar. Matanya kemudian beralih ke Pak Handoko. "Selamat siang, Pak." "Selamat siang, Mas Beno," balas Pak Handoko dengan sopan tapi tetap menjaga jarak. Aku memulai pembicaraan, suaraku sengaja kukondisikan agar terdengar tenang dan tegas. "Saya sudah meminta Pak Handoko hadir di sini sebagai penasihat hukum dan saksi, Ben. Karena apa yang akan kita bicarakan ini sangat penting untuk masa depan kita." Dia mengangguk, tangannya menggenggam erat tepi kursi. "Aku mengerti. Pertama, lanjutku, mengenai rumah orang tuaku. Berkat bantuan Pak Handoko, proses hukum sudah berjalan. Tapi sebelum melanjutkan, aku ingin mendengar dari kamu. Apa komitmen kamu dalam menyelesaikan masalah ini?" Dia menatapku langsung. "Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku akan melakukan apapun yang diperlukan, Rin. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku sudah memaksa ibu untuk menandatangani surat pernyataan yang mengakui bahwa dialah yang memalsukan tanda tanganmu. Dan aku bersedia untuk bersaksi jika diperlukan." "Baik," kataku. "Tapi ini bukan hanya tentang rumah, Ben. Ini tentang pernikahan kita. Tentang kepercayaan yang sudah hancur." Aku melihat matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap mendengarkan dengan saksama. "Jadi, inilah ultimatumku," ucapku, merasakan detak jantungku yang semakin kencang. "Pertama, ibumu harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Dia harus menarik pengakuan palsunya di bank, dan secara terbuka mengakui kesalahannya pada keluarga. Dia juga harus menjual asetnya untuk melunasi pinjaman yang sudah diambil." Mas Beno mengangguk, wajahnya serius. "Aku setuju. Aku sudah membicarakannya dengan ibu. Dia bersedia." "Kedua," lanjutku, "kita butuh terapi pernikahan. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita seperti ini. Ada terlalu banyak luka, terlalu banyak pengkhianatan. Jika kamu serius ingin memperbaiki pernikahan kita butuh bantuan profesional." Dia menghela napas, tapi kembali mengangguk. "Aku akan mengikutinya, Rin. Apapun yang kau minta." Yang ketiga, suaraku sedikit bergetar. "Kita butuh waktu dan ruang. Aku tidak akan pulang ke rumah kita dulu. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku sementara, bersama Kirana setelah dia lahir. Kamu bisa menjenguk, tapi kita butuh jarak sementara." Wajahnya jatuh mendengar ini. "Berapa lama, Rin?" "Sampai aku merasa cukup aman untuk percaya padamu lagi. Sampai aku yakin kamu tidak akan pernah lagi mengangkat tangan padaku, atau memilih ibumu di atasku." Dia menunduk, bahunya terlihat berat menanggung beban. Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu." Pak Handoko yang selama ini diam, akhirnya berbicara. "Sebagai penasihat hukum, saya ingin menambahkan sesuatu. Proses hukum terhadap Ibu Surti bisa dihentikan jika semua persyaratan Ibu Arin terpenuhi. Tapi ada konsekuensi finansial. Ibu Surti harus menanggung semua biaya hukum yang sudah dikeluarkan, plus denda karena telah menyebabkan stres berat yang hampir membuat Ibu Arin keguguran." "Aku setuju," kata Mas Beno dengan cepat. "Aku akan pastikan ibu memenuhi semua kewajibannya." Ada keheningan sesaat di ruangan itu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menyampaikan poin terakhir, yang paling sulit. "Dan yang terakhir, Ben, tentang tendanganmu." Suaraku hampir bergetar, tapi ku kendalikan. "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah melupakannya. Dan aku perlu mendengar dari mulutmu sendiri, janji bahwa kekerasan seperti itu tidak akan pernah terulang. Tidak padaku, tidak pada anak-anak kita." Dia berdiri, wajahnya dipenuhi penyesalan yang dalam. "Arin, aku bersumpah,
Aku tidak akan pernah menyentuhmu dengan kasar lagi. Aku menyesal seumur hidupku atas apa yang kulakukan. Aku bahkan tidak mengenal diriku sendiri saat itu. Dia mendekat, tapi tidak menyentuhku, seolah mengerti bahwa aku masih butuh jarak fisik. Aku menerima semua syaratmu, Rin. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami dan ayah yang layak untuk kalian. Pertemuan itu berakhir dengan Mas Beno menandatangani beberapa dokumen yang disiapkan Pak Handoko. Pernyataan komitmen untuk memenuhi semua syaratku, dan pernyataan kesediaan untuk mengikuti konseling pernikahan. Setelah mereka pergi, aku berdiri di depan jendela, memandang kota di bawah. Rasanya seperti baru saja melewati pertempuran besar. Aku telah menegaskan batas-batas yang selama ini selalu kabur dalam pernikahanku. Aku telah menyuarakan hak-hakku yang selama ini terinjak-injak. Seorang perawat muda memasuki kamar untuk memberikanku obat. Ibu kelihatan lebih tenang hari ini, katanya sambil tersenyum. Aku sudah mengambil kendali atas hidupku kembali, jawabku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, senyum yang kuberikan terasa tulus. Mungkin perjalanan ini masih panjang. Mungkin masih ada banyak air mata dan perjuangan di depan. Tapi hari ini, di kamar rumah sakit ini, aku belajar sesuatu yang penting. Bahwa terkadang, cinta yang terbesar adalah cinta pada diri sendiri. Cukup untuk mengatakan, cukup. Cukup untuk menuntut penghormatan. Dan cukup untuk percaya bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk bayiku yang sebentar lagi akan lahir, aku berjanji, ibu akan menciptakan dunia yang lebih baik untukmu. Dunia di mana harga diri dan kehormatan tidak pernah lagi dikorbankan atas nama cinta. 2 minggu setelah aku pulang dari rumah sakit dan menetap di rumah orang tuaku, karma mulai benar-benar menunjukkan taringnya pada ibu mertuaku. Pak Handoko, dengan efisiensi khasnya, telah mengirimkan somasi resmi yang menyatakan bahwa jika dalam waktu 7 hari pinjaman tidak dilunasi dan sertifikat dikembalikan, tuntutan hukum akan diajukan. Tekanan itu ternyata tidak hanya datang dari satu arah. Suatu sore, Ibu Siska datang menjengukku dengan membawa kue dan cerita terbaru. Wajahnya bersemu kemarahan yang diselingi kepuasan. Kau tidak akan percaya, Arin, katanya sambil duduk di kursi kayu di teras rumah masa kecilku. Ibu mertuamu sedang dijauhi oleh seluruh lingkaran sosialnya. Kenapa bisa? Tanyaku, meski dalam hati sudah bisa menebak jawabannya. Rupanya, berita tentang hutang judinya dan pemalsuan tanda tangan sudah menyebar. Teman-teman bridge-nya, kelompok arisan, bahkan tetangga dekatnya, semua tahu. Katanya, ada yang melihat debt collector datang ke rumahnya minggu lalu. Ibu Siska menggeleng-geleng. Wanita yang dulu selalu menyombongkan diri dan memamerkan kekayaannya, sekarang jadi bahan gunjingan. Aku menghela napas, merasakan campuran rasa puas dan sedih. Saya tidak ingin dia menderita, Bu. Saya hanya ingin keadilan. Ingat, Arin, ini bukan balas dendam. Ini konsekuensi, tegas Ibu Siska. Dia yang menabur angin, sekarang menuai badai. Sore itu, teleponku berdering. Dari layar kulihat itu Dani, adik iparku. Aku hampir tidak percaya. Selama ini Dani jarang sekali menghubungiku langsung. Mbak Arin, suaranya terdengar serak dan tidak seperti biasanya yang percaya diri. Boleh aku ketemu Mbak? 1 jam kemudian, Dani datang dengan wajah lesu dan pakaian yang tidak serapi biasanya. Dia membawa sebuah amplop coklat tebal. Mbak, aku datang untuk minta maaf, katanya langsung saat duduk di kursi tamu. Matanya merah dan bengkak. Aku tidak tahu bahwa uang itu dari hasil menggadaikan rumah Mbak. Ibu bilang itu dari tabungannya sendiri. Aku mengangguk, memberinya waktu untuk berbicara. Dia bohong padaku. Mbak, aku dikira itu untuk bantu usahaku, tapi ternyata... Dia menghela napas berat, ternyata sebagian besar untuk bayar hutang judinya. Aku baru tahu seminggu yang lalu. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar cek dan uang tunai. Ini tabungan yang bisa kukumpulkan. Aku jual motorku, dan beberapa peralatan bengkel. Mungkin tidak cukup untuk lunasin semua. Tapi ini yang bisa kulakukan sekarang. Aku memandangi uang di atas meja, lalu menatap Dani yang tampak begitu hancur. Selama ini,
Aku selalu menganggapnya sebagai anak manja yang dimanja ibunya. Tapi sekarang, di depanku ada seorang lelaki muda yang sedang belajar bertanggung jawab. Dani, uangnya tidak perlu. Yang penting kamu menyadari kesalahan. Tidak, Mbak. Aku harus bertanggung jawab. Aku sudah dewasa. Seharusnya aku lebih kritis, katanya dengan tekad. Aku juga sudah putuskan untuk tidak lagi tinggal dengan ibu. Aku mau cari kerja yang halal, mulai dari nol. Percakapan kami terputus ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Melalui jendela, kulihat Mas Beno membantu ibu mertuaku turun dari mobil. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna itu, kini terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi sekarang diikat sembarangan. Matanya sembab, dan dia berjalan dengan punggung membungkuk. Mas Beno menatapku meminta izin dari balik pintu. Boleh kami masuk, Rin? Ibu ingin bicara. Aku mengangguk, meski hatiku berdebar. Ibu mertuaku masuk dengan langkah tertatih. Dia tidak lagi memandangku dengan tatapan merendahkan seperti dulu. Sebaliknya, matanya penuh dengan keputusasaan. Arin, suaranya parau, hampir berbisik. Aku datang untuk menyerahkan ini. Dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari tasnya, berisi kalung emas, gelang, dan cincin yang biasa dia pakai di berbagai acara. Ini perhiasan yang bisa kujual. Aku juga sudah menjual mobilku. Uangnya, untuk membantu melunasi hutang. Dia kemudian mengeluarkan sertifikat rumah yang sudah berhasil ditarik dari bank. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Dan, ini hakmu. Aku kembalikan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku minta maaf, Arin. Aku sudah merampas hakmu, hampir menghancurkan pernikahan anakku sendiri, dan hampir membunuh cucuku. Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan isakan yang dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya menunjukkan penyesalan yang tulus. Aku kehilangan segalanya. Arin, teman-temanku, status sosialku, kepercayaan anak-anakku. Dia menatapku, matanya penuh air mata. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan yang akan kubawa sampai mati. Mas Beno yang berdiri di belakangnya, memandangku dengan wajah memohon. Rin, ibu sudah 3 hari ini tidak makan dengan baik. Dia tidak bisa tidur. Dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi. Aku memandangi wanita di depanku. Wanita yang dulu begitu perkasa, sekarang hancur berantakan. Dan anehnya, hatiku tidak merasa senang. Justru ada belas kasihan yang muncul. Ibu, kataku pelan. Saya terima permintaan maaf ibu. Tapi maaf tidak serta-merta menghapus segala konsekuensi. Dia mengangguk, menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku bersedia menghadapi tuntutan hukum jika itu yang kau inginkan. Tidak, jawabku. Saya tidak akan melanjutkan tuntutan hukum. Baik ibu mertuaku maupun Mas Beno terkejut. Tapi, syaratnya, potongku, ibu harus benar-benar berubah. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi. Dan ibu harus bersedia mengikuti terapi untuk masalah judi ibu. Ibu mertuaku terisak lebih keras. Aku bersedia. Aku janji. Dan satu hal lagi, tambahku, suaraku tegas. Hubungan kita mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk kepentingan keluarga, kita bisa belajar untuk saling menghormati dengan batas-batas yang jelas. Mereka pun pergi tak lama kemudian. Dani yang menyaksikan semuanya dari sudut ruangan, mendekatiku. Terima kasih, Mbak. Aku tidak menyangka kau bisa memaafkannya. Aku tidak memaafkan, Dani. Aku hanya memilih untuk tidak membiarkan kebencian menghancurkan hidupku lebih jauh, jawabku. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Jika masih ada kebohongan lagi. Aku paham, Mbak. Dani mengangguk sungguh-sungguh. Aku akan pastikan ibu berubah. Aku akan mengawasinya. Setelah mereka semua pergi, aku berdiri di teras rumah orang tuaku, menghirup udara segar. Rumah ini, dengan segala kenangan indah masa kecilku, kembali menjadi milikku. Tapi yang lebih penting, harga diriku juga kembali menjadi milikku.
Malam itu, sambil merasakan tendangan bayiku yang penuh semangat, aku menyadari sesuatu. Karma memang datang untuk mereka yang berbuat salah. Tapi kita tetap punya pilihan. Untuk terhanyut dalam balas dendam, atau untuk bangkit sebagai pribadi yang lebih baik. Dan hari ini, aku memilih yang kedua. Untuk bayiku, untuk orang tuaku yang telah meninggal, dan untuk diriku sendiri, aku memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan tetap mempertahankan kemanusiaanku meski telah diperlakukan dengan tidak manusiawi. Karena pada akhirnya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. 1 bulan setelah semua kekacauan itu, di sebuah pagi yang cerah, Kirana memutuskan untuk datang ke dunia. Kontraksi pertama datang tepat saat fajar menyingsing, menyirami kegelapan dengan semburat jingga yang penuh harapan. Aku sudah menunggu-nunggu momen ini dengan perasaan campur aduk, antara kegembiraan yang tak terkira dan kecemasan yang masih tersisa. Ibu Siska, yang dengan setia menemaniku selama sebulan terakhir, segera membawaku ke rumah sakit. Tenang, Arin. Tarik napas dalam-dalam. Semuanya akan baik-baik saja, katanya sambil memegangi tanganku yang berkeringat dingin. Di ruang bersalin, segala kenangan buruk tentang rumah sakit ini sempat menghantuiku. Aku teringat pada hari-hari sendiriku di kamar rumah sakit, berjuang menyelamatkan bayi dalam kandungan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, aku dikelilingi oleh cinta dan dukungan. Arin, aku di sini. Suara Mas Beno tiba-tiba terdengar dari balik tirai. Dia masuk dengan wajah cemas namun penuh tekad. Aku sudah dapat izin dari dokter untuk menemanimu. Aku menganggak, tidak bisa banyak bicara karena kontraksi yang semakin kuat. Tangannya menggenggam erat tanganku, dan untuk pertama kalinya sejak insiden mengerikan itu, sentuhannya tidak membuatku bergidik. Kau kuat, Rin. Kau perempuan terkuat yang aku kenal. Bisiknya di telingaku sambil menyeka keringat di dahiku. Proses persalinan berlangsung 8 jam yang melelahkan. Di detik-detik terakhir, saat rasa sakit sudah hampir tak tertahankan, Dokter Maya yang dengan sabar memandu berkata, 1 dorongan lagi, Bu Arin. Dia hampir lahir. Dengan sisa tenaga terakhir, ku kumpulkan semua kekuatanku. Dan kemudian, tangis bayi yang paling indah yang pernah kudengar memecah kesunyian ruang bersalin. Selamat, Ibu dan Ayah. Bayi perempuan yang sehat, seru Dokter Maya sambil mengangkat bayi mungil yang masih berlumuran darah. Dia meletakkannya di dadaku. Saat kulitnya yang hangat menyentuh kulitku, sesuatu dalam diriku berubah selamanya. Mata birunya yang masih berkabut membelalak, melihat dunia untuk pertama kalinya. Tangannya yang mungil menggenggam jariku dengan kekuatan yang tak terduga. Kirana, bisikku, menamainya sesuai rencanaku. Cahayaku. Mas Beno berdiri di sampingku, air mata mengalir deras di wajahnya. Dia cantik sekali, Rin. Persis seperti ibunya. Dia berani menyentuh kepala Kirana dengan penuh hormat. Maafkan ayah, nak, bisiknya pada bayi itu. Ayah berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik untukmu. Saat-saat berikutnya adalah keajaiban yang terus berlanjut. Perawat membersihkan Kirana dan membungkusnya dengan selimut putih, lalu menaruhnya di pelukanku lagi. Aku memandanginya takjub, setiap jari mungilnya, setiap helai rambut halusnya, setiap kedipan matanya. Dia adalah bukti bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, cahaya tetap akan datang. Ibu Siska diizinkan masuk sebentar. Oh, Arin. Dia sempurna, katanya sambil menitikkan air mata bahagia. Dia adalah berkah setelah semua ujian yang kau lalui. Yang paling mengejutkan adalah ketika perawat memberitahuku ada tamu lain yang ingin menjenguk. Seorang ibu tua dengan anak lelakinya. Mereka bilang keluarga dari pihak suami. Mas Beno melihatku meminta persetujuan. Ibu dan Dani, Rin. Mereka ingin melihat Kirana. Tapi kau yang tentukan. Aku menghela napas. Setelah segala yang terjadi, bagian dariku masih ragu. Tapi saat memandang Kirana yang tak berdosa, hatiku melembut. Boleh, tapi hanya sebentar. Ibu mertuaku masuk dengan langkah hati-hati, diikuti Dani. Wajahnya masih menunjukkan bekas-bekas penderitaan, tapi kini ada kerendahan hati yang tidak kukenal sebelumnya. Dani membawa sebuah boneka beruang kecil dan sepasang sepatu bayi. Selamat, Arin, kata ibu mertuaku dengan suara bergetar.
Matanya langsung tertuju pada Kirana. Boleh aku melihatnya lebih dekat? Aku mengangguk pelan. Dia mendekat, dan untuk pertama kalinya, kulihat air mata tulus di matanya. Dia sangat cantik, bisiknya, suaranya serak. Aku tidak pantas menjadi neneknya. Tapi aku berjanji, jika kau mengizinkanku, aku akan menjadi nenek yang baik untuknya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini bukan untuk menebus kesalahanku, tapi untuk Kirana. Hasil penjualan perhiasanku yang terakhir. Biarlah ini tabungan pertamanya. Aku menerima amplop itu, lalu menatapnya. Terima kasih. Tapi yang lebih Kirana butuhkan adalah nenek yang jujur dan penyayang, bukan uang. Ibu mertuaku terisak, mengangguk-angguk. Aku mengerti. Aku sedang dalam terapi, Arin. Aku benar-benar ingin berubah. Dani yang berdiri di belakangnya juga ikut menangis. Selamat, Mbak Arin. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Setelah mereka pergi, Mas Beno memandangku dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Rin. Kau lebih baik dari yang kami pantas dapatkan. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sama tapi dengan perasaan yang sangat berbeda, aku terbaring dengan Kirana tidur di dadaku. Kehadirnya seperti menyembuhkan luka-lukaku yang paling dalam. Setiap tarikan napasnya yang kecil, setiap gerakan bibirnya yang seperti sedang menyusu dalam tidur, setiap kali tangannya yang mungil bergerak, semuanya adalah pengingat bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban kedua. Perawat jaga datang untuk memeriksa. Dia tenang sekali, ya? Seperti dia tahu bahwa ibunya sudah melalui banyak hal. Aku tersenyum, mencium dahi Kirana yang hangat. Dia adalah cahaya kami, yang membimbing kami keluar dari kegelapan. Saat sendirian lagi, dengan Kirana tidur nyenyak di boks bayi di samping tempat tidurku, ku pandangi bulan purnama di balik jendela. Aku teringat kata-kata ibuku dulu. Setiap bayi yang lahir membawa pesan bahwa Tuhan belum putus asa pada manusia. Kirana adalah pesanku, bahwa setelah pengkhianatan, setelah rasa sakit, setelah kehilangan kepercayaan, masih ada harapan. Masih ada cinta. Masih ada kekuatan untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Dan ketika Kirana terbangun dan menangis pelan, kuangkat dia ke pelukanku. Saat dia mencari payudaraku untuk menyusu, aku tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, kami akan baik-baik saja. Karena aku sekarang bukan hanya Arin. Aku adalah ibu dari Kirana. Dan untuknya, aku akan menjadi wanita terkuat yang pernah ada. Selamat datang di dunia, cahayaku, bisikku padanya. Bersama, kita akan menciptakan kisah yang lebih indah. 2 minggu setelah kelahiran Kirana, kehidupan mulai menemukan ritmenya yang baru. Aku, dengan penuh kebahagiaan dan kelegaan, telah membawa Kirana pulang ke rumah masa kecilku, tempat yang nyaris hilang karena keserakahan. Rumah yang penuh kenangan ini sekarang bergema dengan tangis dan tawa bayi, seolah menyambut kembali kehidupan setelah sekian lama sepi. Suatu pagi, Pak Handoko datang berkunjung dengan membawa dokumen-dokumen terbaru. Wajahnya yang biasanya profesional dan terkendali, kali ini menunjukkan sedikit kelegaan. Selamat, Arin. Akhirnya kita sampai pada penyelesaian, katanya sambil duduk di ruang tamu, matanya sesekali melirik Kirana yang sedang tidur di ayunannya. Bagaimana perkembangannya, Pak? Tanyaku sambil menyuapi teh hangat untuknya. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Setelah negosiasi yang cukup alot, bank akhirnya menyetujui proposal kita. Mengingat penggadaian dilakukan secara tidak sah dan ada unsur pemalsuan tanda tangan, mereka bersedia untuk membatalkan sisa hutang sebesar 300 juta. Aku terkesiap. Membatalkan? Benarkah? Tapi, lanjut Pak Handoko dengan nada serius, uang yang sudah dicairkan sebesar 200 juta harus dikembalikan. Bank tidak bisa menanggung kerugian sepenuhnya. Aku menghela napas. 200 juta, jumlah yang tidak kecil. Jadi, Ibu Surti harus mengembalikan uang itu. Tepat sekali. Dan inilah bagian yang agak rumit, ujarnya sambil mengatur napas. Ibu Surti sudah menjual semua asetnya yang bisa dijual. Mobil, perhiasan, bahkan sebagian perabotan rumahnya. Tapi dia hanya bisa mengumpulkan 150 juta. Masih kurang 50 juta.
gumamku pelan. Hatiku merasa berat. Di satu sisi, aku ingin keadilan ditegakkan. Di sisi lain, melihat seorang wanita tua yang harus kehilangan segalanya. Ada beberapa opsi, jelas Pak Handoko. Pertama, kita bisa melanjutkan tuntutan hukum dan menyita rumah Ibu Surti. Kedua, kita bisa memberikan kelonggaran waktu baginya untuk melunasi sisa hutang. Atau, dia berhenti sejenak, memandangiku dalam-dalam, kamu bisa membantu melunasi kekurangannya. Aku terdiam. Membayangkan harus mengeluarkan uang untuk menutupi kesalahan orang yang hampir menghancurkan hidupku, rasanya seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri. Saya perlu memikirkannya, Pak. Sore itu, Mas Beno datang menjenguk seperti biasa. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya yang baru 30 tahun. Dia sekarang bekerja 2 shift untuk membantu melunasi hutang-hutang keluarganya. Rin, ada kabar dari Pak Handoko? Tanyanya sambil menggendong Kirana dengan penuh kasih sayang. Aku masih membatasi interaksinya dengan Kirana, tapi harus mengakui bahwa dia adalah ayah yang penuh perhatian. Aku menceritakan perkembangan terbaru. Wajahnya pucat mendengarnya. 50 juta. Gumannya. Aku tidak tahu dari mana lagi bisa mendapatkannya. Aku sudah kerja keras, tapi dengan gajiku sekarang. Apa kata Dani? Tanyaku. Dani sudah pindah ke kota lain. Dia kerja sebagai mekanik di bengkel temannya. Dia mengirimkan hampir seluruh gajinya untuk membantu, tapi itu masih sangat kurang. Aku memandangi Kirana yang sedang tertidur pulang di pelukan ayahnya. Ada sesuatu tentang melihat mereka berdua bersama yang melembutkan hatiku. Ben, kataku pelan. Aku punya tabungan dari orang tuaku. Cukup untuk menutupi kekurangan itu. Dia menatapku, tak percaya. Tapi itu tabungan terakhirmu, Rin. Dan setelah semua yang kami lakukan padamu. Aku tidak melakukannya untuk ibumu atau untukmu, jawabku tegas. Aku melakukannya untuk Kirana. Aku tidak ingin dia besar dengan beban bahwa neneknya kehilangan rumah karena ulahnya sendiri. Dan aku juga tidak ingin hubungan keluarga ini dibangun di atas kebencian dan hutang yang tidak pernah lunas. Air mata mengalir di wajah Mas Beno. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu, Rin. Kau benar, kau tidak pantas. Kataku, tidak bermaksud kejam tapi hanya jujur. Tapi ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang memutus rantai kebencian. Tentang memulai bab baru yang lebih sehat untuk Kirana. Keesokan harinya, kami mengatur pertemuan dengan ibu mertuaku di rumahnya. Rumah yang dulu megah dan penuh perabotan mewah, sekarang terasa lengang dan kosong. Hanya beberapa perabot sederhana yang tersisa. Ketika aku menyampaikan niatku untuk melunasi sisa hutangnya, ibu mertuaku terduduk lemas di kursinya. Tangisnya yang selama ini selalu dramatis dan penuh manipulasi, kali ini terdengar tulus dan dalam. Maafkan aku, Arin, isaknya, tubuhnya menggigil. Aku sudah memperlakukanmu dengan buruk, hampir menghancurkan hidupmu, tapi kau masih mau membantuku. Ini bukan bantuan, Ibu, koreksiku dengan lembut tapi tegas. Ini adalah investasi untuk masa depan Kirana. Dan ada syarat-syaratnya. Dia mengangguk, siap mendengar apapun. Pertama, ibu harus terus mengikuti terapi untuk masalah judi. Kedua, ibu harus bersikap transparan dengan keuangan ibu. Dan ketiga, aku menatapnya dalam-dalam. Ibu harus benar-benar berubah. Tidak hanya di depan kami, tapi dalam hati ibu yang paling dalam. Dia mengangguk lagi, tidak bisa berkata-kata karena tangis yang menyekat. Proses pelunasan dilakukan keesokan harinya di Ban. Saat sertifikat rumahku akhirnya benar-benar bebas dari ikatan, tangis bahagia pecah dari diriku. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan luka ini akhirnya mencapai garis finish. Di parkiran Ban, ibu mertuaku memelukku untuk pertama kalinya. Pelukannya kaku, tapi tulus. Terima kasih, Arin. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Dalam perjalanan pulang, Mas Beno memegang tanganku. Aku berhutang padamu seumur hidupku, Rin. Kau tidak berhutang apapun padaku, Ben, jawabku.
Tapi kau berhutang pada Kirana untuk menjadi ayah yang baik. Dan padaku untuk menjadi suami yang lebih baik. Malam itu, di rumah orang tuaku yang sekarang benar-benar bebas, aku berdiri di depan foto orang tuaku dengan Kirana dalam pelukan. Kami berhasil. Yah, Bu, bisikku. Rumah ini tetap milik kita. Dan sekarang ada generasi baru yang akan mendiaminya. Seolah menjawab, Kirana tersenyum dalam tidurnya. Senyum pertamanya. Mungkin beberapa orang akan menganggapku bodoh karena memaafkan dan membantu mereka yang telah menyakitiku. Tapi seperti kata pepatah, kebesaran hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati. Dan hari ini, aku memilih untuk menjadi kuat, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan yang tidak melupakan pelajaran berharganya. Jalan keluar ini memang pahit, tapi seperti obat yang pahit, aku percaya ini akan menyembuhkan luka-luka kami, perlahan, tapi pasti. Bulan-bulan berikutnya setelah penyelesaian masalah sertifikat rumah terasa seperti napas panjang pertama setelah tenggelam terlalu lama. Kirana tumbuh dengan pesat. Setiap hari membawa keajaiban baru. Senyuman pertamanya, suara tawanya yang renyah, caranya mengamati dunia dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Rumah masa kecilku yang dulu sepi kini dipenuhi kehidupan. Tapi di balik semua kebahagiaan ini, ada sebuah kebenaran yang harus kuhadapi. Pernikahanku dengan Mas Beno masih seperti kapal yang rusak parah, mengapung tapi belum tentu bisa berlayar lagi. Suatu sore, saat Mas Beno datang seperti biasa untuk menjenguk Kirana, aku memintanya untuk duduk dan berbicara serius. Matahari sore menyinari ruang tamu melalui jendela kayu, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang bergerak pelan di lantai. Kita perlu membicarakan masa depan kita, Ben. Mulaku, suaraku sengaja kujaga agar tetap tenang. Dia mengangguk, wajahnya menunjukkan bahwa dia sudah mengira ini akan datang. Aku siap mendengarkan, Rin. Aku menarik napas dalam. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di sini, di rumah orang tuaku, bersama Kirana. Untuk sementara waktu. Sementara waktu, maksudmu? Tanyanya. Tapi dari matanya aku bisa melihat dia sudah tahu jawabannya. Aku butuh ruang, Ben. Butuh waktu untuk benar-benar menyembuhkan luka-luka ini. Tanganku tak sengaja mengusap bekas tendangannya yang sudah hilang secara fisik, tapi masih terasa di ingatanku. Aku tidak bisa kembali ke rumah kita dulu. Tidak sekarang. Dia menunduk, bahunya turun. Berapa lama? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Sampai aku yakin bahwa kita benar-benar bisa membangun kembali kepercayaan yang hancur. Sampai aku merasa aman, secara emosional dan fisik. Tapi Rin, aku sudah berubah. Aku sudah tidak seperti dulu. Aku sudah mengikuti semua sarannya. Konseling, terapi kemarahan, bahkan bergabung dengan support group untuk suami yang melakukan kekerasan domestik. Aku tahu, Ben. Dan aku menghargai usahamu. Tapi aku berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Perubahan butuh waktu. Dan penyembuhan juga butuh waktu. Aku tidak bisa terburu-buru hanya karena kita punya anak bersama. Dia mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi kepedihan yang dalam. Aku mengerti. Dan aku menghormati keputusanmu. Tapi, bisakah aku tetap menjenguk Kirana? Tentu saja, jawabku cepat. Kamu adalah ayahnya. Aku tidak akan pernah menghalangimu untuk bertemu Kirana. Kamu bisa datang kapanpun, asal memberitahu dulu. Ada keheningan antara kami, hanya diisi oleh suara Kirana yang sedang asyik bermain dengan mainan gantungnya. Rin, katanya tiba-tiba, suaranya bergetar. Apakah masih ada harapan untuk kita? Aku memandangnya lama, melihat keriput di sudut matanya yang belum ada sebulan yang lalu, melihat cara dia memandang Kirana dengan penuh cinta, melihat kerendahan hatinya yang sekarang benar-benar tulus. Ada harapan, Ben. Tapi bukan harapan untuk kembali seperti dulu. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Jika ada harapan, itu adalah harapan untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sehat, lebih jujur, dengan batas-batas yang jelas. Dia mengangguk,
mengusap air mata yang mulai menetes. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan menunggu. Aku akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua. Ini bukan tentang layak atau tidak, Ben. Ini tentang apakah kita bisa menciptakan hubungan yang baik untuk Kirana. Tentang apakah kita bisa menjadi co-parent yang efektif, bahkan jika akhirnya kita tidak lagi menjadi suami istri. Kata-kata, tidak lagi menjadi suami istri, menggantung berat di udara antara kami. Aku melihat bagaimana dia menahan isakannya. Apakah kau masih mencintaiku, Rin? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tidak tahu, Ben. Cinta yang dulu rasanya berbeda sekarang. Dia seperti lukisan indah yang ternoda, masih bisa dikenali, tapi tidak lagi sempurna. Mungkin dengan waktu dan pemulihan, kita bisa menciptakan lukisan baru. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Dia mengangguk lagi. Kali ini dengan penerimaan yang dalam. Aku mengerti. Dan aku berterima kasih atas kejujuranmu. Pembicaraan kami berlanjut hingga matahari terbenam. Kami membahas detail pengasuhan Kirana, jadwal kunjungan, pembagian tanggung jawab finansial, dan komitmen untuk terus mengikuti konseling, baik secara individu maupun nantinya bersama-sama. Saat dia akan pergi, dia memeluk Kirana erat-erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Papa sayang Kirana. Papa akan selalu ada untukmu, bisiknya pada bayi kami. Lalu dia menoleh padaku. Terima kasih, Rin. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk tetap menjadi ayah yang baik untuk Kirana. Dan terima kasih sudah tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kita. Setelah dia pergi, aku berdiri di teras lama sekali, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ibu Siska yang kebetulan lewat, mendekatiku. Semuanya baik-baik saja, Arin? Tanyanya dengan wajah penuh perhatian. Aku menghela napas. Aku baru saja meminta pisah ranjang dan tinggal terpisah sementara dengan suamiku, Bu. Tapi anehnya, aku merasa lebih tenang daripada sedih. Ibu Siska memegangi pundaku. Kadang-kadang, jarak justru yang kita butuhkan untuk melihat segalanya lebih jelas. Kau membuat keputusan yang tepat untuk dirimu dan Kirana. Malam itu, sambil menidurkan Kirana, aku merenungkan kata-kata Ibu Siska. Mungkin benar, kadang kita perlu menjauh untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Dan gambaran besarnya adalah, aku ingin Kirana besar dalam lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun emosional. Aku ingin dia belajar bahwa cinta harus didasarkan pada rasa saling menghormati, bukan pengorbanan diri yang buta. Dan untuk memberikan itu padanya, aku harus terlebih dahulu belajar menghormati diriku sendiri. Hari ini, dengan mengambil keputusan untuk tinggal terpisah, aku sudah mengambil langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju penyembuhan, baik untuk diriku, untuk pernikahanku, dan yang paling penting, untuk masa depan anakku. Kirana tertidur dengan senyuman kecil di bibirnya, seakan menyetujui pilihan ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa memejamkan mata dengan perasaan damai, mengetahui bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat, bukan berdasarkan kemarahan atau dendam, tapi berdasarkan cinta yang paling murni, cinta pada anakku dan cinta pada diriku sendiri. Hari-hari terasa panjang dan sunyi bagi Mas Beno sejak keputusan untuk tinggal terpisah itu resmi berlaku. Rumah yang dulu dipenuhi tawa Arin dan kini seharusnya riuh oleh celoteh Kirana, kini hanya berisi kesendirian yang menusuk. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kehidupan yang nyaris hancur karena ulahnya sendiri. Suatu malam, dia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding. Arin tersenyum bahagia dalam foto itu, kepalanya miring bersandar di pundaknya. Kini, senyuman itu sudah lama tidak dia lihat langsung. Air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya pecah dalam kesendirian. Aku memiliki segalanya, istri yang baik, keluarga yang bahagia, tapi aku sia-siakan. Pekerjaannya di kantor mulai terganggu. Beberapa kali atasan sudah memanggilnya karena kesalahan dalam laporan keuangan. Konsentrasinya buyar, pikirannya selalu melayang kepada Arin dan Kirana. Beno,
Kamu baik-baik saja? Tanya rekan kerjanya, Andi, suatu saat di ruang break. Kamu seperti tidak akhir-akhir ini. Dia menggeleng, mencoba tersenyum tipis. Masalah keluarga, and istri dan anakku tinggal terpisah sementara. Wah, semoga cepat baikan, ucap Andi dengan simpati. Kalau butuh teman bicara, aku di sini. Tapi Mas Beno terlalu malu untuk bercerita yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengaku bahwa dia menendang istrinya yang sedang hamil? Bahwa dia memilih membela ibunya yang ternyata pembohong dan penjudi? Di sesi konseling mingguannya, dia akhirnya bisa mencurahkan isi hatinya. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri, Bu, katanya pada konselor, Ibu Dewi. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah Arin yang ketakutan saat saya menendangnya. Ibu Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian. Penyesalan adalah langkah pertama, Beno. Tapi kamu tidak bisa hidup dalam penyesalan selamanya. Kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri sebelum bisa meminta maaf sepenuhnya pada orang lain. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa memaafkan diri untuk sesuatu yang begitu keji? Tangisnya pecah. Saya hampir membunuh anak saya sendiri. Arin hampir keguguran karena saya. Dan itu adalah kesalahan besar. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah mengambil tanggung jawab, kamu mau berubah, kamu mengakui kesalahanmu. Itu semua adalah langkah yang benar. Suatu akhir pekan, saat dia mengunjungi Kirana seperti biasa, terjadi percakapan yang tidak akan pernah dilupakannya. Arin sedang menyuapi Kirana bubur di teras rumah ketika dia tiba. Kirana yang sudah berusia 6 bulan langsung tersenyum lebar melihatnya. Papa, celotehnya riang, tangan mungilnya meraih-raih ke arahnya. Dia mengangkat Kirana, hatinya hangat sekaligus pedih. Papa rindu Kirana, bisiknya. Setelah Kirana selesai makan dan tertidur, Arin memandangnya dengan serius. Kamu terlihat kurus, Ben. Apakah kamu makan dengan teratur? Dia menghela napas. Jujur, tidak terlalu. Kadang saya lupa makan. Kadang tidak ada nafsu. Arin mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit keprihatinan. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Kirana butuh ayah yang sehat. Apakah dia bertanya tentang saya? Tanyanya penuh harap. Setiap hari, jawab Arin lembut. Dia sering menunjuk ke pintu dan bilang, Papa. Kadang dia menangis saat melihat mobil yang mirip dengan mobilmu lewat. Mendengar itu, air matanya tidak bisa dibendung lagi. Maaf, Rin. Maaf untuk segalanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi menebus semua kesalahanku. Arin mendekat, duduk di sampingnya. Kamu tidak perlu menebus, Ben. Kamu perlu berubah. Dan perubahan yang sejati butuh waktu. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu menderita. Itu artinya kamu peduli. Dulu, kamu bahkan tidak peduli. Tapi penderitaanku ini tidak ada artinya dibanding penderitaan yang kau sebabkan padamu. Ben, Arin memanggil namanya dengan lembut. Aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf tidak serta-merta menghapus konsekuensi. Kita butuh waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Dan itu normal. Percakapan itu memberikan sedikit kedamaian dalam hatinya. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke makam ayahnya. Duduk di sana sendirian, dia berbicara pada batu nisan. Maafkan aku, Yah. Aku sudah menjadi suami dan ayah yang buruk. Tapi aku berjanji akan berubah. Tolong doakan aku. Malam itu, di rumah yang sunyi, dia mulai menulis jurnal seperti yang disarankan Ibu Dewi. Tulisannya berantakan, penuh dengan air mata yang menetes di kertas. Hari ini aku melihat Kirana tertawa. Dia sudah bisa duduk sendiri. Aku melewatkan begitu banyak momen pertamanya. Ini konsekuensi dari tindakanku. Aku harus menerimanya. Arin terlihat lebih tenang. Mungkin pisah sementara ini memang yang terbaik untuknya. Aku harus menghormati itu, meski sakit. Ibuku menelepon tadi. Dia bilang sudah tidak judi lagi. Setidaknya ada satu hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Tuhan, jika kau beri aku kesempatan kedua, aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku akan melindungi mereka, bukan menyakiti mereka.
Beberapa hari kemudian, di kantor, atasan memanggilnya lagi. "Beno, performance MU menurun drastis. Aku mengerti kamu ada masalah pribadi, tapi kita punya tanggung jawab pada perusahaan." Dia mengangguk, malu. "Saya tahu, Pak. Saya akan berusaha lebih baik. Ada proyek di Surabaya selama seminggu. Aku pikir mungkin perubahan suasana akan baik untukmu. Apa kamu bersedia?" Dia berpikir sejenak. Meninggalkan kota berarti tidak bisa menjenguk Kirana selama seminggu. Tapi mungkin ini kesempatan untuk menyegarkan pikirannya. "Baik, Pak. Saya terima." Saat menelepon Arin untuk memberitahukan kabar ini, suara Arin terdengar suportif. "Itu mungkin baik untukmu, Ben. Jangan khawatir tentang Kirana. Aku akan kirim foto setiap hari." "Terima kasih, Rin. Untuk segalanya." Saat menutup telepon, dia menyadari sesuatu. Penderitaannya memang berat, tapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Seperti luka fisik yang harus dibersihkan sebelum diobati, rasa sakit ini perlu dialami agar bisa sembuh sepenuhnya. Dan mungkin, melalui penderitaan ini, dia akhirnya belajar makna menjadi suami dan ayah yang sebenarnya. Bukan tentang kekuasaan atau kontrol, tapi tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan cinta yang tanpa syarat. Pelajaran yang mahal, tapi perlu. 2 tahun telah berlalu sejak badai besar menerpa kehidupan kami. Hari ini, di teras rumah masa kecilku yang telah dipugar sebagian, aku duduk memandangi Kirana yang sedang asyik bermain dengan balok-balok kayu berwarna. Udara pagi yang sejuk membawa harum bunga melati yang tumbuh subur di halaman. Kehidupan telah menemukan ritmenya yang baru, ritme yang lebih tenang, lebih jujur, dan penuh makna. "Mama, lihat. Kirana bikin rumah," seru Kirana dengan bangga, menunjuk kepada menara balok yang dia buat. "Wah, bagus sekali, sayang," pujiku. Hati berbunga-bunga melihat antusiasmenya. Suara langkah kaki mendekat dari dalam rumah. Mas Beno muncul dengan membawa nampan berisi teh dan roti bakar. "Sarapan sudah siap," ucapnya dengan senyum hangat. "Perjalanan kami selama 2 tahun ini tidak mudah. Butuh waktu 6 bulan setelah keputusan pisah sementara sebelum kami memutuskan untuk benar-benar tinggal bersama lagi. Bukan di rumah kami yang dulu, tapi di rumah orang tuaku ini, tempat yang penuh makna dan kenangan indah, sekaligus simbol perjuangan kami mempertahankan hak dan harga diri." "Papa, lihat rumah Kirana." Kirana berlari memeluk kaki ayahnya. Mas Beno mengangkatnya, memeluk erat. "Pintarnya anak papa. Nanti kita bangun rumah beneran yang lebih bagus, ya." Proses rekonstruksi pernikahan kami seperti merakit kembali pecahan kaca. Hati-hati, penuh kesabaran, dan menerima bahwa tidak akan pernah bisa sempurna seperti semula. Tapi justru dari retakan-retakan itulah cahaya bisa masuk. Setelah Kirana tertidur siang, kami duduk berdua di teras, menikmati teh hangat. "Tadi pagi ibu telepon," ucap Mas Beno tiba-tiba. Dia bilang terapi minggu ini membahas tentang pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Katanya dia merasa lebih lega. Ibu mertuaku memang telah melalui transformasi yang luar biasa. Setelah kehilangan hampir segalanya, status sosial, harta, dan harga diri, dia akhirnya menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Dia sekarang aktif di komunitas pecandu judi yang sedang pemulihan, menjadi mentor untuk anggota baru. "Bagus sekali," jawabku. "Aku senang mendengarnya." Dan Dani akan datang minggu depan. Dia dapat promosi jadi kepala mekanik. Ada kebanggaan dalam suara Mas Beno. Adiknya itu telah tumbuh menjadi lelaki bertanggung jawab yang mandiri. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman beberapa saat, mendengar kicau burung dan desau angin yang menggerakkan daun-daun. "Rin," Mas Beno memecah kesunyian, suaranya lembut. "Aku ingin mengucapkan terima kasih." "Apa yang mau kau ucapkan terima kasih?" tanyaku penasaran. "Untuk tidak menyerah pada kami. Untuk memberi kami kesempatan untuk belajar dan berubah. Untuk mengajarkan arti cinta yang sebenarnya." Dia memegang tanganku, dan kali ini, sentuhannya tidak lagi membuatku tegang atau teringat luka lama. "Cinta bukan tentang kepatuhan buta, bukan tentang pengorbanan tanpa batas," lanjutnya. "Tapi tentang saling menghormati, kejujuran, dan komitmen untuk tumbuh bersama."
Air mata berkaca-kaca di mataku. Kamu juga telah mengajarkanku banyak hal, Ben. Tentang kekuatan memaafkan, tentang keberanian untuk memulai lagi. Pernikahan kami sekarang berbeda. Kami lebih banyak berkomunikasi, lebih terbuka tentang perasaan, dan saling menghargai batas-batas masing-masing. Mas Beno tidak lagi menjadi anak yang selalu menuruti ibunya, tapi menjadi suami dan ayah yang mandiri. Aku pun belajar untuk lebih tegas dan tidak mengubur perasaan. Beberapa minggu yang lalu, kami bahkan membawa Kirana mengunjungi ibu mertuaku. Pertemuan yang dulu penuh ketegangan, kini diwarnai dengan penerimaan dan kedamaian. Kirana memanggilnya Nenek dengan natural, dan melihat mereka bermain bersama, hatiku terasa hangat. Pernahkah kau membayangkan kita akan sampai di sini? Tanyaku pada Mas Beno. Dulu, saat terpuruk, aku hampir tidak punya harapan, jawabnya jujur. Tapi setiap kali melihat Kirana, aku ingat bahwa masih ada alasan untuk berjuang. Dan setiap kali melihatmu tetap tegar, aku belajar arti kekuatan yang sesungguhnya. Hari ini, kehidupan kami tidak lagi tentang kemewahan atau pencitraan. Rumah ini sederhana tapi penuh cinta. Pekerjaan Mas Beno tidak lagi tentang mengejar promosi tapi tentang memberi yang terbaik. Hubungan keluarga kami tidak lagi tentang menjaga penampilan tapi tentang kejujuran dan saling mendukung. Kita telah melalui terowongan yang gelap dan panjang, kataku, memandangi Mas Beno. Tapi lihat, sekarang ada cahaya di ujungnya. Dia mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Dan cahaya itu bernama Kirana, dan perempuan kuat yang melahirkannya. Kirana terbangun dari tidur siangnya, dan kami berdua segera menghampirinya. Saat menggendongnya, kurasai lengannya yang kuat menyangga kami berdua, sebuah perlindungan yang sekarang terasa aman dan tulus. Mama, Papa, Kirana lapar, ucapnya dengan mata yang masih mengantuk. Kami tertawa. Dalam kesederhanaan momen seperti inilah kebahagiaan yang sesungguhnya berada. Bukan dalam harta atau pengakuan orang lain, tapi dalam cinta dan kedamaian yang kami bangun bersama. Malam itu, setelah Kirana tertidur, aku berdiri di jendela kamar, memandangi bintang-bintang. Aku teringat kata-kata ibuku, hidup ini seperti laut, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi selama perahumu kuat dan kompasmu benar, kau akan sampai di tujuan. Perahu kami sempat hampir karam, tapi kami berhasil memperbaikinya. Kompas kami sempat rusak, tapi kami belajar membaca arah dengan hati. Dan sekarang, dengan Kirana sebagai bintang penuntun kami berlayar menuju masa depan yang lebih cerah, tidak lagi sempurna, tapi autentik, tidak lagi mudah, tapi penuh makna, tidak lagi tentang dua individu yang saling memaksa, tapi tentang partnership yang saling menguatkan. Selamat tidur, cahayaku, bisikku pada Kirana yang sedang terlelap. Mama dan Papa akan selalu di sini untukmu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa mengucapkan kata, selamanya, tanpa keraguan sedikitpun. Karena kami telah melewati ujian terberat, dan kami berhasil bertahan, bukan sebagai korban atau pelaku, tapi sebagai manusia yang belajar, tumbuh, dan akhirnya, menemukan cahaya dalam kegelapan.